Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah yang berdiri sejak tahun 2016. Kami menyediakan produk-produk kebutuhan sekolah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah yang berdiri sejak tahun 2016. Kami menyediakan produk-produk kebutuhan sekolah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sampai saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia memiliki lebih dari 700 mitra yang tersebar di 325 kabupaten dan sudah melayani lebih dari 20.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Kami memiliki berbagai macam produk kebutuhan sekolah, mulai dari buku teks, buku literasi, produk digital edukatif, alat kesehatan, alat peraga pendidikan, dan alat tulis. Buku teks. Kami menyediakan berbagai macam buku teks, seperti buku teks utama kurikulum Merdeka, buku teks pendamping dan peminatan kurikulum Merdeka, serta beberapa buku lainnya, seperti buku latihan soal AKM dan Supermaster, dan buku pelengkap lainnya. Buku literasi. Untuk meningkatkan kemampuan literasi anak Indonesia, kami menyediakan paket buku literasi. Produk digital edukatif. Untuk mendukung digitalisasi pendidikan, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia menyediakan perpustakaan digital serta learning management system kawan mua-mua yang dapat digunakan secara gratis melalui sistem layanan cloud untuk mengakses computer-based test, bank soal, dan materi pelajaran kepada para siswa atau siswi. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan alat multimedia pendidikan seperti Google Chromebook, PC All-in-One, laptop, dan alat pendukung lainnya. Alat kesehatan. Kami menyediakan alat kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, face shield, termometer, mesin cuci tangan, hand sanitizer, hingga baju APD. Alat peraga pendidikan. Kami turut menyediakan alat peraga pendidikan seperti kit numerasi, alat laboratorium, alat olahraga, hingga alat musik untuk mendukung kegiatan project-based learning, dan juga alat permainan edukatif untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Alat tulis. Kami juga menyediakan alat tulis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, seperti pulpen, tinta, spidol, pensil warna, dan lain sebagainya. Seluruh produk dapat Bapak dan Ibu temukan hanya di Sipla Gramedia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore dan selamat datang kembali Bapak dan Ibu Guru semuanya di acara webinar Sapa Sekolah episode April 2024 kerjasama Kanva Indonesia dengan Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Saya Salwa, mohon izin akan membuka dan memandu acara webinar Sapa Sekolah ini hingga kurang lebih selama 120 menit ke depan. Baik Bapak dan Ibu Guru, pada kesempatan ini Gramedia Mitra Edukasi Indonesia bekerja sama dengan Kanva Indonesia di mana dalam era digitalisasi pendidikan yang semakin berkembang pesat, guru dihadapkan pada tantangan baru dalam menciptakan bahan ajar yang menarik dan efektif bagi siswa. Tantangan ini hadir dikarenakan perubahan paradigma pembelajaran yang menuntut kreativitas dan inovasi para guru untuk menghadapi beragam gaya belajar pada proses belajar mengajar di kelas melalui topik prinsip desain dasar untuk pembuatan perangkat ajar dengan Canva. Baik, sebelum memulai acara, saya ingin menginformasikan bahwa Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan barang kebutuhan di lingkungan pendidikan dan instansi, baik pemerintahan maupun swasta. Produk-produk yang kami sediakan diantaranya ada buku teks utama kurikulum Merdeka jenjang SD sampai dengan SMA dan juga SMK, buku pendamping kurikulum Merdeka dari penerbit Gramedia Edukasi, buku literasi pendidikan, buku AKM, dan kebutuhan buku sekolah lainnya. Selain buku teks, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan berbagai peralatan kebutuhan sekolah seperti halnya produk digital edukatif, yaitu diantaranya Smart Library, Chromebook, alat peraga pendidikan, kit numerasi, ATK, dan lain-lain yang dapat Bapak dan Ibu Guru temukan melalui platform marketplace kami, yaitu Siplah Gramedia. Bapak dan Ibu Guru bisa buka website lalu ketik siplahgramedia.id, lalu Bapak dan Ibu Guru bisa belanja semua kebutuhan di Siplah Gramedia. Apabila ada kesulitan, jangan sungkan untuk menghubungi customer care Siplah kami di 0812 966 2940. Oke, sebelum memasuki acara utama, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai acara webinar Sapa Sekolah. Webinar Sapa Sekolah, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah wadah yang disediakan untuk para guru dan praktisi pendidikan di Indonesia untuk mendapatkan informasi tentang isu-isu pendidikan dan inovasi sistem pembelajaran dari berbagai narasumber yang kompeten. Acara kita terselenggara dukungan Kompas Gramedia Group of Manufaktur, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, penerbit Gramedia Edukasi, Siplah Gramedia, dan Gramedia Printing Group. Sebelumnya, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia telah berkolaborasi dengan beberapa organisasi seperti yang tertera di layar Bapak dan Ibu Guru sekalian. Dan saat ini, Jimmy berkolaborasi dengan Canva Indonesia untuk kupas tuntas segala topik pendidikan melalui acara webinar Sapa Sekolah. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya, Bapak dan Ibu Guru. Oke, sebelum kita mulai acara webinar hari ini, kurang asik nih kalau kita belum main game dulu. Baik, di sini saya sudah siapkan beberapa pertanyaan untuk bermain game edukasi, di mana nanti Bapak dan Ibu Guru bisa menjawab di kolom chat. Oke, kita langsung mulai saja mungkin ya. Oke, next untuk pertanyaan pertama. Di sini ada saya siapkan 1 sampai 8 pertanyaan dan ada pertanyaan bonus. Oke, next. Kapan Canva pertama kali diluncurkan? Silahkan bisa menjawab. Wah, pada menjawab tahun 2008, ada yang 2012. Oke. Oke, kita cek yuk jawabannya apa. Oh, ternyata yang benar tahun 2012 Canva pertama kali didirikan. Oke, kita next. Siapa pendiri Canva? Ada Melanie Perkins atau Steve Jobs? Wah, ini kayaknya benar semua sih. Oke, betul sekali. Jawabannya Melanie Perkins. Oke, kita next ke pertanyaan ketiga. Apakah Canva hanya dapat digunakan secara online? Betul atau salah? Wah, sangat beragam ada. Namun rata-rata banyak yang menjawab betul.
Oke, kita cek jawabannya. Betul, Canva hanya bisa digunakan secara online. Oke, kita next. Apakah Canva memiliki fitur kolaborasi tim? Iya atau tidak? Nah, ini jawabannya rata-rata benar semua ya. Iya, betul sekali jawabannya bisa dengan berkolaborasi. Oke, kita next. Nah, sekarang dari Gmail nih. Apa produk paling laris yang dimiliki oleh Gmail? Ada buku teks utama dan buku teks pendamping atau LMS Gramedia Edukasi. Kira-kira apa ya jawabannya yang betul? Oke, jawabannya yang betul ada buku teks utama dan buku teks pendamping masih menjadi produk paling laris dari Gramedia Mitra Edukasi. Oke, kita next lagi. Apakah kepanjangan dari Gmail, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia atau Global Market Entity Identifier? Oke, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Oke, memang sudah saya sebutkan dari tadi ya. Betul sekali jawabannya Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Oke, next. Kit numerasi adalah produk yang dimiliki oleh Gramedia Mitra Edukasi. Betul atau salah? Ayo, ayo, Bapak dan Ibu Guru. Oke, betul sekali jawabannya. Kit numerasi adalah produk yang tersedia di Gramedia Mitra Edukasi. Oke, next. Apakah Jimmy memiliki produk buku teks untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan juga SMK? Ini sih sudah pasti ya, karena kita produk paling laris yaitu buku teks utama dan buku teks pendamping. Jadi jawabannya betul. Oke, sekarang pertanyaan bonus nih. Siapa narasumber kita pada hari ini? Kak Syamas atau Kak Jihan? Oke, berarti pada nyimak ya. Narasumber kita pada hari ini yaitu Kak Syamas. Oke, kita tutup ya game hari ini. Oke. Jawabannya rata-rata sudah pada betul semua ya. Jadi sudah siap nih lanjut ke acara webinar hari ini. Namun sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kak Jihan Aryani selaku manajer komunitas Kanva. Silakan untuk waktu dan tempat kami persilahkan Kak. Halo, selamat sore Bapak dan Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya minggu ini dengan topik lain di webinar kali ini mengenai prinsip desain dasar untuk pembuatan perangkat ajar dengan Canva. Ini luar biasa nih, kayaknya udah semangat. Di Zoom sudah ada 160 lebih Bapak dan Ibu Guru. Kita juga sekarang sedang Facebook Live di grup Facebook Canva untuk Guru Indonesia. Dan ramai juga yang telah datang sekaligus meramaikan ya di kolom komentar. Rasanya nggak afdol kalau webinarnya tidak saya buka dengan pantun. Izinkan saya membuka dengan pantun, silahkan dijawab dengan cakep, oke? Buah duren, buah mengkudu, dimakan bersama buah kelapa. Selamat sore Bapak dan Ibu Guru, apakah sudah siap belajar Canva? Semoga sudah siap ya semuanya ya. Saya di sini nggak akan lama-lama. Saya ingin mengingatkan sedikit mengenai Canva untuk pendidikan, sekaligus hal-hal terkait Canva ya. Izinkan saya share screen sebentar. Nah, saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu guru nih ya, terutama bagi yang tidak setiap hari membuka Canva. Di sini kayaknya udah pada rame nih ya, yang bikin apa-apa di Canva, bikin poster kegiatan di Canva, bikin materi perangkat
pelajaran juga di Canva. Nah, saya ingin mengingatkan lagi, apa saja sih yang ada di Canva untuk pendidikan? Nah, bagi Bapak dan Ibu guru yang masih jarang menggunakan Canva, silahkan digunakan. Karena ada 80.000 lebih template pendidikan yang siap pakai dan dapat dimodifikasi di Canva, gitu ya. Jadi dengan mudah, silahkan Bapak dan Ibu guru tinggal dimasukkan saja kata kuncinya. Misalnya, lembar kerja eh, tentang penampak alam kelas 5 SD. Itu silahkan langsung dicari saja, nanti akan keluar gitu ya. Bisa langsung dipakai ataupun dapat dimodifikasi. Template pendidikan ini setiap harinya juga bertambah terus ya, terutama template-template pendidikan yang siap pakai dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya ketika dicari tidak ada, silahkan besoknya dicari lagi nih, siapa tahu besok sudah ada template pendidikan yang bisa langsung digunakan di ruang kelas. Selain itu, nggak cuma presentasi, di Canva untuk pendidikan, Bapak dan Ibu guru bisa menemukan poster pembelajaran infografis, ataupun kuis-kuis interaktif, ataupun materi komunikasi untuk orang tua siswa, atau materi komunikasi untuk kegiatan, dan masih banyak lagi. Jadi silakan dieksplor dan dibuka-buka terus nih ya Canva-nya. Nah, nggak cuma template-template pendidikan yang siap pakai, Canva juga memiliki akses ke jutaan foto, video, audio, dan grafis. Jadi, kalau misalnya selama ini Bapak dan Ibu guru ketika membuat presentasi, ketika membuat perangkat ajar, itu masih satu-satu nih, cari fotonya, kemudian cari videonya, baru dimasukkan ke presentasi, di Canva itu bisa dengan lebih mudah dilakukan, gitu ya. Nah, ini juga favoritnya Bapak dan Ibu guru nih, tentang Canva Magic AI. Apa sih Mbak Jihan Canva Magic AI? Canva Magic AI adalah fitur yang bisa mempermudah Bapak dan Ibu guru membuat perangkat ajar. Jadi kayak magic gitu ya, kayak disulap. Ini adalah salah satu alat sulap yang paling favorit. Jadi Bapak dan Ibu guru bisa menggunakan fitur tulisan ajaib untuk mengembangkan tulisan Bapak dan Ibu guru. Contohnya nih ya, Bapak dan Ibu guru silahkan pilih kotak teksnya, kemudian diklik tulisan ajaib. Kemudian silahkan masukkan saja tugasnya. Misalnya, daftar keterampilan kartografi untuk kelas 8. Itu nanti langsung keluar daftarnya. Itu AI-nya Canva yang menulis. Atau langkah-langkah menulis esai, nanti langsung keluar langkah-langkahnya. Gitu ya. Jadi silahkan dieksplor semuanya. Nggak cuma tulisan ajaib, Canva juga ada perluas ajaib untuk memperluas foto-foto atau gambar yang sudah dimiliki atau sudah ada di library-nya Canva. Selain itu ada juga media ajaib. Jadi silakan nanti ditulis promptnya apa gambar yang diinginkan. Misalnya gambar tersebut tidak ada di library-nya Canva, silahkan ya. Dengan media ajaib ditulis saja promptnya. Misalnya saya ingin foto tentang di sini pepohonan yang menjulang tinggi, kemudian dengan tanah yang berlumut, itu silahkan dijelaskan. Nanti AI-nya Canva akan langsung membuat gambarnya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Masih banyak lagi alat-alat ajaibnya. Saya tidak lelah mengingatkan Bapak dan Ibu guru untuk mencoba membuat perangkat ajar dengan Canva. Kenapa? Karena 100% gratis. Bagi Bapak dan Ibu guru yang belum menggunakan Canva, silahkan langsung digunakan. Bisa langsung masuk dengan email belajar ID ataupun bisa verifikasi status Bapak dan Ibu guru jika tidak menggunakan email berakhiran belajar ID. Nah, nggak cuma Bapak dan Ibu guru ya, tapi tenaga didik, kemudian siswa itu semuanya bisa menggunakan Canva secara gratis. Jadinya sayang ya kalau tidak digunakan ya. Di sini ada langkah mudah integrasinya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan terkait ini, silahkan nanti ditanyakan di grup Facebook. Nanti langsung saja bikin postingan, silahkan panggil saya ya. Di tag aja Kak Jihan, nanti langsung tanyakan ke saya atau Mbak Pipit juga yang ada di grupnya. Mungkin sudah pada familiar ya dengan saya dan Mbak Pipit. Di grup ini ada apa saja sih bagi Bapak dan Ibu guru yang belum bergabung? Setiap hari kita memberikan info-info terkini
tentang Canva untuk pendidikan. Nggak cuma itu, kita juga berbagi inspirasi dan berkomunitas ya dengan seluruh guru di Indonesia. Semoga komunitas ini jadi wadah yang positif untuk Bapak dan Ibu guru berbagi ilmu terkait Canva. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan sedikit mengenai acara Canva Create yang akan dilaksanakan di bulan Mei tanggal 23. Acara ini adalah acara terbesar tahunan Canva yang tahun ini akan dilangsungkan di Los Angeles dan disiarkan langsung ya bagi Bapak dan Ibu guru yang di Indonesia. Jadi, jika ingin menonton secara virtual, silahkan mendaftar di canva.com/id_id/canva strip create garis miring lagi ya. Nah, akan ada apa saja? Akan ada peluncuran-peluncuran baru, peluncuran akbar, peluncuran fitur-fitur terbaru, kemudian ada demo produk dan pembicara-pembicara yang menarik. Jadi, jangan sampai ketinggalan infonya. Sekian dari saya, Bapak dan Ibu guru. Semoga hari ini kita bisa belajar lebih banyak lagi tentang penggunaan Canva ya bersama Kak Syamas, terutama prinsip desain nih, gimana caranya membuat desainnya Bapak dan Ibu guru jadi lebih menarik, jadi lebih kohesif untuk anak-anak yang ada di ruang kelas. Em, Rasanya sekian dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Tetap semangat sampai akhir acara. Saya kembalikan kepada Kak Salwa. Baik, terima kasih Kak Jihan. Oke, sebelum memasuki acara utama, izinkan saya untuk membacakan peraturan selama acara berlangsung. Selama berjalannya webinar nanti, ada beberapa tata tertib nih yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, seluruh audio peserta akan kami mute selama sesi presentasi berlangsung. Jadi, peserta yang ingin bertanya bisa melalui menu chat terlebih dahulu karena di akhir akan ada sesi tanya jawab. Lalu yang kedua, form evaluasi dan apresiasi untuk pendaftaran sertifikat akan dibagikan oleh tim kami di akhir acara. Oke, dan untuk materi kali ini mengenai prinsip desain dasar untuk pembuatan perangkat ajar dengan Canva akan dibawakan oleh narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya. Beliau adalah Kak Syamas. Berikut adalah profil singkat dari narasumber kita pada hari ini. Kak Syamas Pinastika Syarbini. Kak Syamas adalah seorang Canva Verified Expert dan dosen di IISIP Jakarta. Beliau telah mengenal Canva sejak tahun 2017 dan memulai karir di bidang pembuatan konten pada tahun 2020. Setelah melalui perjalanan panjang, Kak Syamas juga mendirikan studio kreatif bernama Sedesain.id. Sedesain.id ini membantu dalam pembuatan desain untuk media sosial, halaman landing, dan foto produk untuk bisnis kecil. Tak hanya itu, Kak Syam juga membangun kelas desain klinik Canva untuk mendukung pertumbuhan para desainer Canva. Lebih dari 800 anggota telah bergabung dalam kelas ini sejak tahun 2021. Beliau mengenyam pendidikan S2 di STIMA Jakarta, Marketing Management, lalu S1 University of Esa Unggul di Marketing Communication, lalu D3 Politeknik LP3I, Public Relation. Beliau juga mengikuti Adobe Bootcamp My EduSoft pada tahun 2022, Canva Verified Expert dan Creator Official di Canva pada tahun 2021, lalu Public Relations Certified Indonesian PR Certification Agency pada tahun 2019 dan 2020 sampai 2021, Public Relations Certified Professional Certification for LP3I pada tahun 2017 sampai 2020. Berbagai pengalaman speaking engagement beliau yaitu pada Pusat Kajian Anggaran DPR RI, Bawaslu Provinsi se-Indonesia, ada juga di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Duk 3, lalu pada Universitas Esa Unggul. Beliau juga menjadi online speakers di Dirjen Imigrasi RI, Kementerian Kabupaten Bekasi, PLN Pertamina, Kemenparekraf. Dan brand dan media yang sudah beliau ikuti ada detik.com, Kemenhub, Gobis, dan juga Blibli. Dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kita semua pasti akan mendapatkan wawasan yang berharga dan dari pengalaman dan keahlian Kak Syamas dalam bidang ini. Oke, baik, kita langsung saja sapa. Halo Kak Syam.
Halo Kak, Halo, selamat sore. Apa kabar, selamat Kak? sore. Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Kak Syam untuk memulai pemaparan materinya selama kurang lebih 60 menit ke depan. Baik, Bapak dan Ibu guru semuanya, selamat mengikuti acara webinar pada hari ini. Oke, terima kasih Kak Salwa. Oke, teman-teman Bapak Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suaraku terdengar jelas ya Bapak Ibu dan teman-teman. Nanti kalau misalkan ada kendala, mungkin buffering dan sebagainya, boleh chat aja di kolom chat. Nanti aku akan tetap lihat di sini ya sepanjang sesi ini aku akan buka tetap kolom chat. Jadi boleh kasih feedback gitu ya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Gramedia Mitra Edukasi dan tentunya Kanva Indonesia yang telah mempersilahkan saya untuk sharing pada sore hari ini dan tentunya terima kasih untuk teman-teman Bapak Ibu guru juga ya yang telah meluangkan waktunya nih untuk menggali lebih banyak dan mempelajari lebih dalam seluk-beluk tentang Canva. Semoga setelah ini bisa mendapat input dan nanti inputnya bisa menjadi output yang bermakna dan juga bisa disebarkan ke siswa-siswi yang diampu. Oke, kita next. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih Bapak Ibu dan teman-teman, boleh ketik di kolom chat. Kapan pertama kali pakai Canva? Coba, ada yang masih ingat nggak? Mungkin, misalkan 1 tahun yang lalu, ya 2018. Wah, keren banget nih. Ada Kak siapa tadi? Kak Devi, ada tahun kemarin. Wah, wah banyak yang sudah lama ya. Udah 3 tahun lebih banyak nih. 2019, 2021. Belum pernah, Kak. Oh, ada yang belum pernah. Oke, tenang saja. Nanti kita akan pelan-pelan, tenang aja ya. Aku akan juga step by step. Semoga bisa diikutin bareng-bareng. 2023, 2021, 2018. Wah, luar biasa. Keren banget nih. Buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Dah lama-lama. Tapi tadi ada yang belum pernah juga. Nggak usah khawatir, nggak usah malu-malu ya. Nanti aku akan coba kenalin step by step mulai dari pelan-pelan ya. Baru mulai dari nol. Baru serius pakai bulan September. Desember. Oh iya, oke. Boleh, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman. Luar biasa antusiasnya ya. Oke, nah aku mau tanya berikutnya. Biasanya Bapak Ibu guru dan teman-teman bikin desain Canva itu bikin desain apa sih? Aku penasaran. Bikin desain apa aja nih? Bikin PPT kah, konten kah, atau LKPD dan lainnya? Aku penasaran nih. PPT, oh PPT, lembar kerja, oke. Oh ada yang flyer, oke. PPT, oh banyaknya PPT ya. Oh infografis juga ada. Sus- Sesuka mood, aku nggak apa aja sesuka mood. Oke, boleh, nggak apa-apa. Tugas dan pamflet mengenai hari-hari nasional. Oh, hari-hari nasional. Oke, nanti kita coba praktikin ya. Untuk hari-hari nasional, konten IG, poster, edit pas foto. Edit pas foto, bisa ya. Di Canva memang serba bisa nih ya. Fitur-fiturnya makin lengkap teman-teman dari tahun ke tahun. Keren banget. Oke, wah mantap banget. Terima kasih Bapak Ibu guru dan teman-teman luar biasa nih semangatnya. Kerasa banget walaupun online tapi kerasa sampai sini nih. Jadi berasa offline nih kita. Oke, kita next. Tadi sebenarnya sudah dikenalkan dengan sangat jelas oleh Kak Salwa ya. Namaku Syam Mas Bini. Teman-teman boleh panggil Bang Syam, Kak Syam, Mas Syam boleh ya. Santai aja kita teman-teman. Dan tadi sudah dikenalkan bahwa basic aku bukan anak DKV, bukan anak multimedia. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih. Mungkin ada Bapak Ibu guru atau teman-teman di sini yang Mas, aku bukan background desain, Mas. Aku nggak paham tentang desain pakai Canva, ya modalnya template aja. Gimana? Bisa nggak sih biar kelihatan lebih menarik, biar kelihatan lebih elegan? Itu bisa atau enggak? Tenang aja teman-teman ya. Aku akan share pengalaman aku dan semoga bisa diserap dengan sempurna oleh teman-teman dan Bapak Ibu guru. Oke, izin tadi juga sudah dikenalkan bahwa aku Canva Verified Expert dari Indonesia. Yang semoga insight-insight yang aku berikan bisa bervalue juga ya buat teman-teman Bapak Ibu guru. Gitu. Sehari-hari aku juga mengajar banyaknya instansi, organisasi, komunitas UMKM dan juga mengajar content creation, ya mata kuliah content creation di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tuh. Oke, dan juga sering membagikan tips desain di media sosial baik TikTok, Instagram, dan YouTube. Bapak Ibu juga boleh silahkan kita temenan ya, Ibu di TikTok, Instagram atau YouTube ada di Syamas Fitria ya, SYAMMAS ya.
Ini mungkin Bapak Ibu guru ada yang bertanya tadi namanya Mas Syamas, tapi kenapa ada Fitrianya ya? Fitria itu istriku, teman-teman. Jadi gabungan ya, namaku Syamas, terus kemudian nama istri ya. Biar kayak Raffi Nagita ya, itu dulu ya. Raffi Nagita kan, kalau Raffi Nagita Instagram Raffi Nagita 1717, kalau aku Syamas Fitria gitu. Oke, dan juga aku gak bosan-bosan buat ngingetin teman-teman semua, Bapak Ibu guru juga, jangan lupa share momen ini ya dengan kerendahan hati untuk membagikan kira-kira dapat insight apa nih ya pada sore hari ini ke Instagram story-nya, ke WA statusnya boleh ya tentang apa yang dipelajarin di sore hari ini. Dan jangan lupa tag Gramedia Mitra Edukasi, Kanva Indonesia, dan juga akunku Syamat Fitria. Semoga nanti kita bisa repost-repost ya. Dan pengen lihat juga semangat Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian. Gitu. Oke, sip, kita langsung mulai. Nah, biasanya permasalahan awal adalah kita siap share dong. Wah, keren banget Kak Devi nih semangatnya. Biasanya permasalahan kita adalah mulai desain dari mana. Nah, ini. Kadang-kadang sudah difasilitasi oleh Canva, template-nya sudah banyak lengkap, tapi akhirnya bingung nih. Gimana caranya template ini biar kelihatan semakin elegan, biar kelihatan makin menarik, nggak sekedar template aja. Nah, bingung. Itu yang aku rasakan juga Bapak Ibu guru dan teman-teman ya. Waktu aku belajar desain pakai Canva, bingung nih kalau cuma sekedar template doang, khawatir nanti sama desain-desain di luar sana. Nah, akhirnya aku coba dan ternyata aku pelajari desainer-desainer besar di sana tuh mau pakai platform apapun, yang mereka lakukan adalah mencari ide dulu, teman-teman. Ya, jadi Bapak Ibu guru dan teman-teman boleh sebelum mendesain, kita cari inspirasi dulu nih, Bapak Ibu dan teman-teman. Kita cari ide desainnya dulu. Kira-kira cari ide desainnya yang paling mudah di mana? Aku tanya ya, di mana nih? Kalau harus scrolling-scrolling poster, wah kayaknya akan memakan waktu banyak. Ternyata ada situs yang namanya Pinterest dan juga Behance. Nih, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sudah lumayan familiar ya. Tapi kalau ada yang belum familiar, tenang aja, aku akan praktekin. Jadi biasanya aku mencari ide untuk desain apapun itu ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Biasanya kalau nggak di Pinterest, di Behance. Tapi biasanya lebih lengkap memang di Pinterest, karena Pinterest itu sudah lebih lama, terus kemudian cakupan kategori desainnya itu lebih luas. Mau bahasa Indonesia ada, mau ucapan hari besar, mau yang profesional, atau buat yang komersil sekalipun ada juga. Tapi kalau Behance biasanya lebih ke profesional, terus kemudian lebih ke UI, ya user interface gitu kan, yang kelihatannya lebih estetik gitu lah. Nah, kita coba ya ke Pinterest. Jadi kita coba step by step-nya. Jadi ini workshop ya, semi hands on juga. Nah, biasanya aku cari nih buka Pinterest, terus misalkan di sini aku ketik aja poster pendidikan, ya, dengan poster pendidikan. Nah, begitu kita ketik poster pendidikan, oh iya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau berkunjung juga di sini ya, Bapak Ibu ya, di pinterest.com. Aku share di kolom chat ya, Bapak Ibu. Oh iya, kalau dirasa aku kecepatan, Bapak Ibu dan teman-teman, boleh bilang, Mas, maaf pelan-pelan gitu ya, nggak apa-apa ya. Karena aku belum tahu nih ke teman-teman ya, belum tahu teman-teman apakah kesulitan atau enggak. Oh iya, di sini. Sip. Nah, pelan-pelan Kak. Oke, siap. Nah, ini aku udah share link Pinterest-nya. Boleh disimpan dulu oleh Bapak Ibu. Boleh kalau misalkan handphonenya ada dua, gitu ya, sambil buka. Kalau handphonenya satu, jangan ya. Karena akan tetap tersambung ke Zoom-nya. Gitu ya. Pinterest andalan sih. Iya, Pinterest. Baru tahu yang Behance. Oh iya, ya boleh, boleh. Nanti aku akan coba share juga ya. Pinterest bagus banget sih, tapi kalau kimia bagusnya pakai bahasa Inggris. Ah iya, benar. Setuju banget. Nah, di Pinterest ini, yang Bapak Ibu tadi linknya sudah aku bagikan, nanti bisa lihat nih Bapak Ibu. Nih, kita bisa lihat mau yang simple, sekolah, karakter, bahasa Inggris, ada juga ya, ini banyak. Nah, misalkan kita bikin ya, poster pendidikan sekolah contohnya, kita klik aja nih, poster pendidikan sekolah. Nah, langsung muncul berbagai macam ide. Nah, yang kita ambil apa nih Mas? Apakah kita plek ketiplek, kita ambil, terus kemudian cuma kita edit kata-katanya? Tentu enggak ya Bapak Ibu Guru ya. Dan teman-teman nanti khawatir kena copyright atau hak cipta kalau kayak gitu. Gitu. Terus gimana? Nah, aku biasanya mengambil ide besarnya.
Misalkan contohnya budayakan 5S. Oh ya ini bagus ya, budayakan 5S. Oh di sini ada ilustrasi, di sini ada teks, ada ilustrasi, ada teks, ada ilustrasi, ada teks. Oh kayak gini susunannya bagus ya, enak ya gitu ya. Nah ini boleh kita ambil ya. Jadi lebih ke layout atau susunannya Bapak Ibu dan teman-teman. Gitu. Jadi bukan plek ketiplek istilahnya kayak gitu ya kalau zaman sekarang. Nah, Mas, kalau ini mau kita ambil dulu gitu ya, mau kita jadikan referensi dulu, gimana caranya? Caranya biasanya kalau Bapak Ibu dan teman-teman sudah punya akun Pinterest, bisa klik simpan, tapi kalau belum, itu bisa klik yang ini, ya, titik 3, terus kemudian unduh gambar. Nah, ini nanti langsung terunduh ke device Bapak Ibu, baik yang di handphone ataupun yang di laptop, nanti akan tersimpan di dalam internal. Nah, di situ bisa kita jadi acuan. Kalau disimpan, nanti tersimpan di profil Pinterest-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup mudah kalau untuk Pinterest. Tadi Bapak Ibu juga aku lihat ada yang sudah mulai memanfaatkannya juga ya. Tadi sudah jadi andalan. Kalau sudah ada aplikasi gimana? Oh, kalau sudah ada aplikasinya lebih enak ya. Tinggal buka Pinterest tadi ya. Terus kemudian tinggal dicari aja kebutuhan Bapak Ibu dan teman-teman. Kira-kira lebih butuh, lagi butuh desain apa. Begitu juga yang Behance tadi ya. Karena tadi ada yang baru tahu Behance. Mungkin untuk referensi, sekedar referensi saja ya Bapak Ibu. Dan teman-teman, yang Behance ini juga untuk menjadi opsi saja. Gitu ya. Opsi kedua. Nah, dia memang lebih profesional gitu ya ininya apa profil-profil ataupun desain-desainnya kayak gitu. Nah ini dia menggunakan sama ya pakai akun juga masuk aja kita bisa daftar juga pakai akun Gmail ya seperti aplikasi-aplikasi zaman sekarang ya kebanyakan tinggal connect pakai aplikasi akun Gmail nanti langsung masuk. Nah biasanya dia seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman. Bisa juga untuk mencari referensi. Oh iya Behance.net. Oh iya maaf, mohon maaf. Terima kasih Kak Ina aku typo nih. Oke, sip. Nah, kayak gini, teman-teman. Jadi terbuka, ini bisa jadi referensi-referensi memang, tapi biasanya untuk mobile gitu ya. Terus kemudian poster juga ada, terus kemudian web juga ada. Gitu. Oke, kita next lagi ya. Nah, tadi udah dapat idenya, Mas. Jadi, sebelum mendesain istilahnya kendaraan, itu kita panasin dulu, Bapak Ibu dan teman-teman ya. Udah panas nih, wah udah dapat tadi, dapat referensi ini, udah disimpan-simpan gitu ya. Atau sudah diunduh gitu untuk referensi. Nah, terus kemudian mengeksekusinya gimana nih, Mas? Ya, gimana desain kita tertata, nggak keramaian gitu ya, tapi juga nggak kekosongan gitu ya teman-teman ya. Coba di sini aku mau tanya sama Bapak Ibu, guru dan juga teman-teman. Siapa yang di sini ngerasa pas lagi ngedesain rasanya tuh, aduh kayaknya ini kosong nih, mau ditambahin, tapi pas ditambahin jadi keramaian. Ada nggak yang ngerasain? Boleh ketik saya nih yang ngerasain. Kayaknya ini kosong nih, pas aku tambahin elemen, tambahin lagi elemen, kok jadi keramaian? Nanti elemennya dihapus, jadi kesepian gitu ya. Jadi kosong. Saya banget. Wah, sering. Nah, ini nih. Wah, sama kita berarti ya, Bapak Ibu dan teman-teman nih. Saya malah gitu terus, Kak. Wah, luar biasa. Banyak banget nih. Benar, aku juga gitu, Bapak Ibu dan teman-teman. Kenapa? Tadi wajar ya. Kita mungkin latar belakangnya bukan latar belakang anak desain. Jadi kita perlu tahu yang namanya dasar desain. Dasar desain itu ada apa sih Bapak Ibu guru dan teman-teman? Jadi dasar desain itu ternyata ada 3. Nah, ini simpelnya nanti aku kasih contoh satu-satu ya. Ada yang pertama namanya simetri. Nah, simetri ini dari atas dia lurus ke tengah, lurus ke bawah. Istilahnya kalau anak Jakarta ya, kalau bahasa Jakarta dia lempeng gitu ya, lurus aja gitu. Dia lurus aja. Kalau di kirinya ada sesuatu, ya di kanannya juga ada sesuatu. Karena dia balance simetris ya, keseimbangannya simetris. Nah, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sering lihat nih nanti di poster-poster gitu ya di jalanan atau di mall-mall gitu. Itu sering lihat. Infografis juga ada. Nah, terus kemudian ada juga yang namanya asimetri. Asimetri itu gimana? Nah, dia dari kiri atas ke tengah, ke kanan, bawah. Nah, seperti itu. Mas, kenapa Mas dari kiri? Kenapa dari kiri? Kenapa nggak dari kanan aja? Karena kan kita bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia biasanya bacanya dari kiri ya. Dari kiri ke kanan. Kalau dari kanan boleh nggak Mas? Boleh aja. Ya kita bikin tulisan di kanan, terus kemudian ke tengah berarti ke kiri, bawah.
Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mas, aku masih bingung Mas. Jadi pada intinya adalah kalau simetri itu lurus, kalau asimetri itu miring dia Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, miring gitu. Oke. Nah, terus kemudian kalau radial ini untuk menunjukkan poin-poin gitu ya. Poinnya banyak, Mas. Tapi kalau aku susun biasa aja itu kayaknya jadi kaku ya. Jadi kurang elegan gitu. Nah, mau bikin variasi, saran aku bikinlah melingkar seperti ini searah jarum jam. Biar nanti audiens atau siswa-siswi yang kita ampu membacanya enak Bapak Ibu. Ya. Jadi dari satu ke sini, dua gitu ya, tiga, dan seterusnya. Itu namanya radial. Jadi itu ya dasarnya ya Bapak Ibu dan teman-teman. Semoga mudah dipahami. Nanti kalau misalkan belum dipahami, tenang aja Bapak Ibu. Nanti kan ini di-record, nanti bisa lihat lagi rekamannya. Nah, contohnya Mas. Oke, kita kasih ke contohnya. Mungkin yang tadi masih bingung-bingung Mas, aku masih belum nangkep gitu ya. Nah, ini contohnya. Contohnya ini ada poster pendidikan, terus kemudian ada juga poster stop bullying gitu ya. Nah, kita lihat ini punya kesamaan teman-teman. Kesamaannya apa? Nah, seperti ini ya. Bapak Ibu bisa lihat ya, Bapak Ibu guru dan teman-teman, dia lurus aja ke bawah ya, lurus ke bawah. Dari judulnya di tengah, terus ada ilustrasinya di tengah, ada bukunya di tengah juga. Gitu ya. Jadi dia lurus aja ke bawah. Sama yang stop bullying juga, dia lurus aja semuanya ke tengah. Bahkan sampai di bawah ini ya, sampai teks yang di bawah ini boleh diperhatikan layarnya Bapak Ibu. Nah, dia tetap lurus. Di sini ada jari-jari, di sini ada jari-jari. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Jadi ini keseimbangan simetri. Terus kemudian berikutnya yang miring tadi ya, yang asimetri. Nah, kalau yang asimetri dia miring. Nah, seperti ini ya. Dia dari kiri ke kanan. Artinya kita fokusnya kayak I study at home gitu ya, terus kemudian ini deskripsinya, terus kemudian ilustrasinya. Berikutnya juga sama, Bapak Ibu dan teman-teman. Yang ini aku kasih contoh yang dari kanan ke kiri. Ya, di sini ya. Pulang sekolah menuju harapan pada esok hari gitu ya. Terus kemudian di sini ada ilustrasinya. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita memposisikan atau melayoutkan sebuah poster, jadi akan lebih mudah Bapak Ibu. Tinggal kita pilih nih, mau fokusnya lurus aja ke tengah, atau mau dari kanan ke tengah ke kiri gitu ya. Atau sebaliknya tadi, dari kiri atas ke tengah ke kanan gitu ya. Jadi tadi ini contoh yang lurus aja, dan ini contoh yang miring ya. Semoga bisa ditangkap dengan maksimal Bapak Ibu dan teman-teman karena ini termasuk basicnya gitu. Nah, terus kemudian berikutnya adalah empasif atau penekanan-penekanan. Penekanan apa tuh Mas? Penekanan terhadap informasi yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, jadi informasi apa yang ingin kita tonjolkan istilahnya ya di dalam poster itu gitu. Nah, contohnya di sini semua perbedaan disatukan oleh pendidikan. Nah, ini empasisnya sangat kuat Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi ketika audiens melihat langsung ketangkep nih informasi utamanya apa. Nah, terus kemudian di sini bahasa Indonesia jaga kesatuan dengan pendidikan. Nah, ini jadi kecil, diperkecil. Kenapa? Karena pesan utamanya adalah yang ini. Gitu. Nah, di sini juga sama, ya. Stop bullying. Nah, ini adalah pesan utamanya langsung besar gitu ya. Terus baru di sini tuh contoh-contoh bullyingnya ya, kayak umpatan-umpatan gitu kan dan lainnya gitu ya. Saran font yang apik dan elegan dong Kak. Siap Kak Amir. Wah, semangat banget. Nanti aku akan coba share gimana caranya cari sesuai dengan kebutuhan kita ya. Oke. Nah, terus kemudian berikutnya adalah yang ketiga, repetition. Jadi aku tadi ulang lagi, pertama adalah balance ya untuk tata letak mau simetri atau asimetri. Yang kedua adalah emphasis, mau informasi apa nih yang mau kita tekankan ya. Yang ketiga adalah pengulangan. Tujuannya biar apa Mas? Biar memberikan kesan harmoni ya pada desain kita. Contoh kasus pada poster ini, contohnya nih Bapak Ibu dan teman-teman. Nih, kalau kita lihat, oh di sini ada pengulangan nih. Ini warnanya merah juga. Maaf, aku rubah dulu. Nah, aku nih. Nah, di sini pengulangan font nih. Tadi kata Kak Amir, saran font. Nah, ini mendukung dia. Fontnya mendukung apa yang ingin disampaikan gitu ya.
selamat gitu ya. Terus kemudian di sini ada 2 Mei-nya. Nah, sama pengulangan. Ini juga sama. Hari Pendidikan terus nasional itu juga sama, diulang lagi. Dan kemudian tanpa kita sadarin, elemen-elemen pendukungnya juga bentuknya sama. Sehingga apa Bapak Ibu dan teman-teman? Menciptakan kesan harmoni. Gitu ya. Nah, ini yang aku ingin sarankan ke Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau ketika kita membuat poster, elemennya itu flat art, ya flat gitu ya, cuman flat doang, jangan disambungkan dengan 3D, gitu ya. Nah, begitu juga yang icon. Icon jangan disambungkan dengan 3D, jangan sambungkan dengan flat. Jadi kalau yang icon berarti icon terus, yang flat berarti flat terus, yang 3D berarti 3D terus. Contohnya seperti ini, dia menggunakan 3D terus ya. Kita lihat ini kelihatan 3D kali. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian ini juga sama ya, ini pengulangan. Kita lihat font-fontnya ya, tata letaknya juga. Terus lagi-lagi ya, objek atau ilustrasi yang digunakan juga sama-sama ilustrasi terus ya. Nggak ada yang tiba-tiba ada foto siswa aslinya gitu, nggak ada ya. Dia akan tetap menggunakan ilustrasi. Nah, ini dia teman-teman kekuatan dari harmoni ya, atau repetition gitu. Oke, di sini kita clear dulu. Oke, sip. Oke, tadi 3 poin itu ya yang menjadi dasar Bapak Ibu. Semoga itu bisa membantu membuat posternya menjadi lebih menarik, tertata dan juga elegan dan enak dilihat pastinya. Gitu. Berikutnya yang jadi pendukung adalah warna. Nah, ini aku sering banget ya alamin dan aku juga percaya mungkin beberapa Bapak Ibu, guru dan teman-teman di sini juga kesulitan nih buat menentukan soal warna. Nah, sebenarnya Canva udah ngebantuin kita Bapak Ibu dengan adanya fitur Canva Color. Tapi Canva Color ini adanya di website ya. Nah, sebelum ke Canva Color, aku mau kasih tahu dulu nih komposisi. Ini sekedar pengetahuan aja ya Bapak Ibu ya. Jadi ada di dunia desain itu ada namanya komposisi warna. Komposisi warna itu 60%, 30%, 10%. 60% warna pendukung, 30% warna kedua, dan 10% warna accent ya, atau polanya saja. Gitu. Jadi 60% nih warna-warna utama kita, itu ada misalkan warnanya abu-abu, bisa terang, gelap, itu boleh. 30% warna keduanya itu bisa lebih terang, bisa lebih gelap, itu juga boleh. Dan kemudian warna ketiganya itu biasanya warna yang kuat-kuat aja, karena ya biasanya campuran ini yang 10%. Ada warna, berbagai macam warna bisa kita masukkan gitu. Terus kemudian kita next ya. Nah, ini dia beberapa pendukungnya. Contohnya kalau di ruangan ya. Ini karena konsep 60-30-10 ini nggak hanya untuk di poster, tapi juga bisa disambungkan ke dekorasi ruangan gitu ya. Masih struggle menemukan elemen yang sejenis. Nah, pas banget. Nanti pas praktek aku akan coba share caranya ya. Nah, ini dia contohnya ya, 60% ya warna dinding, lantai gitu ya, 30% warna kitchen set gitu ya. Terus kemudian 10% warna-warna meja, bangku gitu ya, lampu dan sebagainya gitu ya. Nah, ini dia Canva Colors. Ini aku share ininya ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Linknya nah, ini boleh disimpan dulu oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Nanti buat dilihat-lihat lagi. Nah, di sini teman-teman ya, kalau color. Nah, kalau yang kebingungan, Mas, aku bingung banget nih, Mas. Gitu ya, bingung banget. Kalau misalkan mau milih warna atau pilihan-pilihan gabungan warna. Nah, langsung aja Bapak Ibu ke sini. Color Palette Idea. Nah, di sini Canva udah nyiapin banyak banget palet warna yang siap Bapak Ibu guru gunakan. Tinggal disesuaikan aja nih sama mata pelajarannya, sama sekolahnya, dan juga tema poster yang Bapak Ibu pengen buat. Gitu. Di sini juga sampai 99 page gitu ya. Jadi cukup banyak nih Bapak Ibu. Ya, tinggal kita pilih aja, misalkan contohnya warna yang ini. Nah, ini tinggal udah copy-copy aja nih. Tinggal kita copy untuk kode warnanya, gitu ya. Untuk pengaplikasian secara langsung, aku juga sudah share di slide sini ya. Nah, tadi sudah disediakan banyak warna, nanti Bapak Ibu bisa pilih satu. Ya, pilih satu. Mungkin kalau misalkan tadi copy-copy itu secara manual agak lama, nah di Canva juga bisa langsung diaplikasikan ke dalam presentasi atau poster Bapak Ibu secara langsung. Gimana caranya? Mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu. Boleh diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Nah,
Pertama kita ambil dulu nih, boleh di screenshot gitu ya, terus nanti di crop, boleh juga misalkan. Terus kemudian kita upload ke Canva, tuh warna kode paletnya, bukan kode paletnya, gambar palet warnanya yang ini ya. Terus kemudian kita klik kanan. Nanti aku praktikan, aku tunjukkan hasilnya dulu. Lalu kita klik kanan, terapkan warna ke halaman. Yang tadinya posternya seperti ini, Bapak Ibu dan teman-teman, akan berubah seperti ini, mengikuti palet warna yang kita pilih. Mas, gimana Mas? Coba praktikin dong. Oke, kita sambil praktik ya, Bapak Ibu dan teman-teman ya. Di sini aku ke depan dulu ya, kita ke depan, ke kanvas, sini misalnya. Nah, kita sekalian aja ya, kita sekalian membuat misalkan poster A4 contohnya ya. Di sini aku bikin poster A4. Terus kemudian di sini dokumen A4 vertikal contohnya. Ini boleh disimak dulu Bapak Ibu dan teman-teman karena aku yakin kalau sambil praktik itu mungkin agak kesusahan. Nanti praktiknya boleh lihat rekaman juga boleh banget. Gitu. Nah, misalnya aku ambil yang ini dulu nih ya. Aku ambil yang ini. Ini contoh saja. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu guru dan teman-teman. Gitu. Nah, aku ambil yang ini contohnya. Terus kemudian kita tadi pilih warna nih, mau pilih yang mana nih Mas? Tuh contohnya, aku pilih yang ini nih, misalkan. Aku pilih warna yang ini. Nah, ada cara manualnya, yaitu cara manual pertama seperti ini Bapak Ibu boleh disimak. Kita copy dulu, kita klik, terus kembali lagi ke sini, ya. Misalkan elemen mana yang mau kita rubah? Oh, yang latarnya ke kotak warnanya, ya. Pilih kotak warna. Ini cara manual, kotak warna. Pilih tanda tambah di warna-warni sini, diklik. Karena tadi di tanpa kalau sudah kita copy kode warnanya, di sini tinggal kita tempel saja atau kita paste aja, gitu ya. Nah, gitu. Kalau sudah, tinggal enter. Itu contohnya ya. Dia akan berubah. Oh, ini garisnya doang ya. Kukira ininya. Nah, gitu teman-teman ya. Oh, dia kotaknya ini nih, backgroundnya ternyata. Maaf, maaf. Nah, ulang lagi sambil ya. Ini kan latarnya dia biru, biru langit. Kita klik kotaknya, klik tanda tambah yang di sini, terus kemudian ini kode warnanya kita rubah. Nah, langsung otomatis berubah sesuai dengan apa yang kita copy. Nah, itu kan cara manual, Mas. Nah, kalau cara yang langsung kayak tadi gimana? Seperti tadi ya, kita screen capture dulu Bapak Ibu dan teman-teman. Boleh screen capture, boleh di foto, itu boleh ya, disesuaikan saja dengan eh, kemampuannya ya. Sedangkan kalau di handphone screen capture lebih mudah, nggak apa-apa. Nah, terus kemudian kita taruh lagi, kita upload di Canva-nya. Kalau di laptop gampang ya. Kalau di laptop tinggal upload aja, tinggal tempel di sini sudah ada. Kalau di handphone di mana, Mas? Di handphone ada di unggahan ya. Di unggahan kita unggah hasil tangkapan layarnya ya. Tangkapan layar di sini. Nah, kalau sudah, nah ini boleh diperhatikan Bapak Ibu dan teman-teman, kalau sudah, kita klik yang warna tadi ini, ya, warna ini, terus klik titik 3, di sini ada lainnya. Mas, kok aku nggak ada titik 3-nya? Mungkin Bapak Ibu guru dan teman-teman belum mengklik si warnanya nih. Jadi kita klik dulu nih palet warnanya. Klik, baru ada titik 3. Nah, kalau sudah di situ di bagian bawah akan ada namanya terapkan warna ke halaman ya. Kan ada pilihan terapkan warna ke halaman ya. Nah, kalau sudah ada pilih terapkan warna ke halaman tinggal kita klik saja. Klik. Nah, otomatis dia akan berubah sesuai dengan palet warnanya. Mas, kok ini yang pelajarnya nggak berubah? Karena dia elemen yang tidak berbentuk SVG ya, Bapak Ibu dan teman-teman ya. Jadi kan di Canva ada elemen yang bentuknya SVG, yang bisa dirubah-rubah warnanya, tapi ada juga elemen yang berbentuknya icon seperti ini. Jadi dia nggak bisa berubah-berubah gitu. Pun juga foto nggak bisa ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang bisa dirubah adalah yang bentuknya SVG, agar warnanya bisa berubah-ubah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semoga membantu cara ini dan bikin lebih cepat lagi gitu ya buat pengerjaan membuat media ajar atau mungkin konten desainnya. Keren Kak Igna. Oke, sip. Terima kasih Kak Igna. Kak Olia baru tahu. Oh iya, alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman ya. Semoga ini bisa mempercepat ya
mempercepat proses desain ya, lumayan banget. Materinya keren banget. Oke, terima kasih. Gambar itu bisa diubah, difilter atau sesuaikan warna. Oh iya, bisa juga, bisa juga. Kalau kita klik di sini, cuman kan itu lebih advance ya. Khawatir nanti Bapak Ibu guru agak lebih susah. Nah, yang di sini bisa kita terus kemudian di duotone juga bisa kita rubah seperti itu. Tapi kalau untuk yang sesuaikan warna tadi klik titik 3 terus kemudian di sini terapkan warna ke halaman gitu ya. Nah, oke, semoga itu membantu untuk bagian warna nanti. Dan terima kasih juga teman-teman inputan dan juga ininya ya, masukannya. Oke, kita next lagi Bapak Ibu guru dan teman-teman. Kita next, setelah kita ke warna, kita masuk ke aplikasi Canva-nya nih ya, aplikasi Canva secara generalnya. Tadi kan kita baru ngomongin warna dan Canva Colors nih. Nah, berikutnya tadi, untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang, Mas, aku belum pernah pakai Canva sama sekali, baru ini pengen coba. Nah, Bapak Ibu bisa berkunjung ke canva.com ya, atau kalau yang di mobile bisa ke Canva, aplikasi Canva langsung gitu ya, atau juga buka lewat browser lewat Opera Mini bisa ya, terus kemudian UC browser tinggal disesuaikan device Bapak Ibu dan teman-teman aja. Nah, untuk yang Bapak Ibu guru bisa langsung masuk dengan akun belajar.id-nya dan kemudian untuk yang bukan Bapak Ibu guru ya, bukan tenaga pendidik bisa langsung lanjutkan dengan akun Google-nya gitu. Jadi aku sarankan kenapa dengan akun Google ya, karena nanti kalau misalkan kita lupa password gitu ya, nah itu tuh biasanya ada tuh notifikasi ke email. Jadi akan mempermudah Bapak Ibu guru dan teman-teman. Oke, kita next. Mas, aku nih di sekolah, Mas. Lagi pengen bikin banner, Mas. Misalkan ada arahan untuk bikin banner, mau bikin acara untuk siswa-siswi. Gimana nih, Mas, bikin banner di Canva biar nggak pecah? Nah, saran aku, Bapak Ibu, tetapkan dulu ukuran khusus ya, atau yang kalau versi bahasa Inggris custom size ya Bapak Ibu guru dan teman-teman ya, ukuran khusus ya. Nah, di ukuran khusus ini Bapak Ibu bisa menetapkan ukuran bannernya yang pas dan sesuai. Itu ya, agar apa? Agar memperkecil kemungkinan pecah. Itu dia ya. Kalau misalkan kita bikin banner tapi ukurannya ukuran Instagram, nah ini bisa khawatir ya, dikhawatirkan bisa pecah gitu. Nah, terus kemudian juga kalau misalkan, Mas, aku ada materi PDF nih, Mas, misalnya dari surat edaran bentuknya PDF, padahal aku mau hias-hias, mau aku masukin ke presentasi atau bahan ajarku, gimana? Nah, Bapak Ibu bisa ke unggah di sini ya. Nah, unggah di sini Bapak Ibu bisa mengedit PDF-nya, mendesain ulang PDF-nya, tapi tadi ya jangan sampai merugikan pihak manapun pastinya gitu ya. Untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi saja gitu. Nah, contoh eksekusinya seperti apa, Mas? Contoh eksekusinya seperti ini, teman-teman. Nah, kita ke depan lagi, ke depan Canva ya, tampilan awal depan Canva seperti ini. Nah, di sini ada ukuran khusus. Ukuran khusus. Mau cetak banner, Mas, berarti misalkan sentimeter aja ya satuannya. Ya, ada pixel, ada inch, ada sentimeter, ada milimeter. Ya. Nah, nah ini kan sering kejadian ya Bapak Ibu ya. Oh iya, aku belum menyiapkan di materi. Sering kejadian kayak gini. Mas, aku tuh di percetakan mintanya pixel Mas gitu. Tapi pixel ini kalau jadi sentimeter itu berapa ya gitu ya. Jadi bingung. Nah, aku kadang-kadang buka Google Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi ketik aja pixel to cm. Nah, nih. Nah, di sini ada converter dari pixel ke sentimeter. Jadi kita nggak usah ngapalin gitu ya Bapak Ibu guru ya. Kalau yang Bapak Ibu guru matematika mungkin udah cepet gitu ya, tapi kalau misalkan yang bukan kan agak sulit ya. Nah, kalau pixel convert ke sentimeter berapa gitu ya hitung-hitungannya. Nah, bisa pakai ini. Converter pixel sentimeter. Tinggal dimasukkan angka pixelnya atau begitu pun juga sebaliknya. Berapa sentimeter itu sampai sama dengan berapa pixel. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu, aku kopikan ke dalam kolom chat ya, Bapak Ibu dan teman-teman ya. Bapak Ibu boleh simpan di kolom catatan mungkin ya, atau di Microsoft Word ya, yang nanti bila mana Bapak Ibu butuhkan bisa dibuka-buka lagi gitu ya. Nah, itu. Nah, tinggal diisi aja lebar dan tingginya. Gitu. Begitupun juga sama unggahan ya. Unggahan kalau tadi ya ada file PDF, ada format PDF dari surat edaran yang mau kita masukkan ke bahan ajar gitu ya, mau kita geser-geser sedikit sebenarnya ya, nggak kita rugikan mana-mana, nggak kita ubah informasinya. Nah, tinggal di upload saja filenya di sini.
Seperti itu ya untuk tampilan depannya Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, kita balik lagi untuk elemen-elemen. Nah, elemen-elemen mungkin yang sudah familiar, itu sudah biasa, sudah hafal posisi-posisinya. Kalau untuk Bapak Ibu yang baru, nah ini mungkin aku kenalkan sedikit ya. Elemen-elemen utama di Canva itu di tab elemen ada grafis. Intinya kalau di grafis itu adalah ilustrasi, ya, gambar. Nah, ini di grafis. Kalau foto itu foto dokumentasi, ya, nah, itu di foto. Video berarti footage-footage, ya, atau potongan-potongan video sederhana. Dan juga ada audio yang kalau mungkin kita bikin video-video sederhana itu boleh dimasukkan ke dalam video kita. Misalkan ada rekaman dokumentasi siswa-siswi lagi berkegiatan, nah kita tambahkan audio itu juga boleh, gitu ya. Video bahan ajar kita biar suaranya nggak terlalu boring gitu ya, cuman flat aja gambar gerak-gerak, tapi kasih audio itu boleh. Tapi saran aku kalau buat diupload ke dalam Instagram itu jangan menggunakan audio di Canva ya. Pengalaman aku itu audio di Canva beberapa kali pernah kena copyright gitu peringatan. Aku kurang tahu kenapa, tapi kalau buat Instagram lebih baik dari sound Instagramnya langsung gitu. Terus berikutnya ada stiker. Kalau stiker itu GIF ya. Terus kemudian ada grafik juga, mau menampilkan chart misalkan, ada tabel juga. Tapi ini tabelnya sederhana ya Bapak Ibu ya. Tabelnya nggak bisa dipakai buat input nilai Bapak Ibu. Nggak bisa pakai rumus soalnya tabel yang di Canva. Misalkan sama dengan sum sekian gitu ya. Nanti ada UTS, ada UAS, nilai akhir berapa nggak bisa ya, belum bisa gitu ya. Jadi langsung datanya saja. Kalau kisi itu seperti foto kolase ya, kolase gitu. Nah, kita akan bedah satu-satu biar hands on satu-satu. Nah, misalkan yang tadi di sini ya, nah, ini aku buka ke halaman baru. Nah, dia ada di tab elemen ya Bapak Ibu. Sambil lingkarkan biar Bapak Ibu bisa lihat posisinya, mungkin ada yang belum hafal. Di sini ada elemen di pojok sini. Terus kemudian kita tinggal ketik aja di sini, misalkan apa? Sekolah contohnya. Kalau mau cari ilustrasi sekolah, caranya di grafis. Kalau cari dokumentasinya sekolah, ya foto dokumentasi sekolah berarti di foto. Kalau mau cari video, ya footage, potongan-potongan video, klipnya itu ada di video, gitu ya. Nah, di sini bentuk itu dia seperti frame ya. Nah, di sini belum ada frame yang berbentuk sekolah, ada audio juga, gitu ya. Terus kemudian juga, nah di sini ada bingkai, bingkai yang bisa disesuaikan juga. Jadi banyak ya, ada pilihan. Tapi biasanya yang paling sering digunakan adalah grafis foto, gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Misalkan kita ambil yang ini, klik aja satu kali, Bapak Ibu dan teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Terus kemudian tadi untuk yang chart dan lain-lain itu dia ada di bagian bawah. Jadi scroll tetap ada di elemen, Bapak Ibu dan teman-teman. Terus kemudian scroll aja ke bawah. Nah, di sini itu ada seperti chart, terus kemudian tabelnya, terus kemudian ada frame-nya, gitu ya. Tinggal disesuaikan aja, Bapak Ibu, dengan kebutuhan-kebutuhannya. Gitu, Kak. Kak, apa nanti dapat file materinya? Iya, nanti akan dibagikan ya, Bapak Ibu dan teman-teman ya. Tanpa banyak yang berbayar Kak elemen. Nah, ini baru aku mau share caranya ya. Share caranya. Ini life hack-nya. Kalau Bapak Ibu yang sudah menggunakan belajar.id tentu lebih leluasa ya, bisa menggunakan berbagai macam elemen. Tapi untuk misalkan, Mas, aku belum kebagian nih, Mas, gitu ya. Terus kemudian kalau pakai Canva Pro mungkin belum sempat gitu dan lain-lain. Nah, aku ada hack-nya, Bapak Ibu. Caranya gimana, Mas? Caranya seperti ini, Bapak Ibu. Boleh diperhatikan. Kita klik, boleh direkam juga nanti di-share ke IG Story ya. Jangan lupa tag Gramedia Mitra Edukasi, Canva Indonesia, dan Cawat Fitria. Oke? Nah, contohnya, aku mau cari elemen 3D nih, Mas. Kayaknya kesannya bagus nih kalau bikin promosi 3D. Kita ketik 3D. Nah, di 3D misalkan. Tadi kita cari elemen ya. Berarti kalau cari elemen, kita ke grafis. Nah, kalau cari ke grafis, kita cari nih, Mas, ini ada yang Mahkota Pro, ini gratis, tapi ini Pro lagi. Terus gimana, Mas, cara yang pengen cari seragam dan gratis? Nah, caranya adalah gini, Bapak Ibu dan teman-teman. Klik titik tiga, ini mungkin agak kecil, mohon maaf ya Bapak Ibu yang di handphone agak di zoom aja. Klik titik tiga di sini. Nah, nanti akan muncul detail dari si elemennya, ada nama creatornya, ada informasinya gratis, dan juga di bagian bawah, kalau Bapak Ibu lihat, ada lihat koleksi.
Nah, ini boleh diklik aja Bapak Ibu dan teman-teman ya. Lihat koleksi. Nah, di sini aku coba kotakin ya Bapak Ibu ya, biar lebih kelihatan. Nah, lihat koleksi. Titik 3 di setiap elemen ya. Di sini ada tiap elemen, di foto, bahkan di template juga ada titik tiganya. Nah, kita tinggal klik lihat koleksi. Setelah diklik, nah di sini akan muncul, gitu ya. Nah, nggak ada mahkotanya ya, Bapak Ibu ya. Nggak ada mahkotanya ya, gratis ya. Nah, gimana? Mantap? Boleh dong ketik mantap kalau ngerasa terbantu. Ada yang baru tahu mungkin hack-hack ini, boleh ketik mantap kalau misalkan ngerasa, wah baru tahu nih, terbantu banget Mas, gitu ya, biar aku tahu nih. Atau malah udah tahu, Bu. Ya, banyak yang udah tahu, nggak apa-apa juga ya. Oh, ternyata banyak yang baru tahu ya. Oke, terima kasih. Mantap, mantap. Oke, wah makasih banyak Bapak Ibu guru dan teman-teman ya. Mantap, mantap, mantap banget. Ya, keren baru tahu. Wah, tahu juga ikutan ya, keren. Ya, terbantu sekali untuk kami sebagai pelajar SMK. Wah, ada pelajar juga ya, keren banget nih. Jadi, berarti ada Bapak Ibu guru, ada kakak-kakak pelajar juga nih. Mantap Pol, Pak, baru tahu bisa sekeren ini. Iya, benar, Bapak Ibu dan teman-teman. Dan kita dapat nih kodenya. Nah, dapat kodenya ya, yang mungkin Bapak Ibu sering dapat dibagi-bagi gitu ya, kalau di Pinterest atau di konten, nah dapat kodenya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau misalkan, aku suka nih yang gambar ini nih, yang berkilau ya, apa ya, ini dia terkesima gitu ya, aku suka nih buat posterku. Jangan lupa Bapak Ibu, titik 3 lagi, dan kita bintangi. Kenapa? Biar nanti di kemudian hari nggak lupa ya. Mungkin aja kita banyak ngajar kelas, banyak ngurusin siswa-siswi ya, yang pelajar banyak tugas gitu dan lainnya, akhirnya lupa ngedesain itu kemarin keywordnya apa ya, aku nyari-nyari bagus. Nah, kita klik bintangi ya, klik bintangi. Nah, langsung masuk ke tab bintangi, kita lihat di sini. Nah, di sini tuh aku sengaja bintang-bintangi yang bagus-bagus tuh, Bapak Ibu bisa lihat tuh yang aku bintangin tuh. Siapa tahu lupa, soalnya kalau ini kayak gini nih, bulan Ramadan, pas lagi scroll-scroll, lupa ini namanya apa nih. Kadang-kadang aku juga lupa. Nah, pasti lihat di sini, oh namanya Islamic Frame, tapi untung aku udah bintangi. Jadi kalau butuh-butuh lagi, udah tinggal cari aja di bintang. Gitu ya. Nah, gitu ya. Wah, jadi mumpung ada webinar ini, aku ikut bergabung. Oke, siap, boleh Kak Fatma, gitu ya. Nah itu suka kelupaan bintangin elemen. Ini ya, jangan lupa ya, bintangin biar mempermudah. Gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman ya, semoga terbantu nih. Nah, kita sambil lanjut lagi Bapak Ibu ya. Di sini aku udah kasih di materi ya. Jadi kalau tadi lupa caranya atau tertinggal mungkin ya, atau baru masuk tadi atau sinyalnya kayak kurang bagus, nah di sini di titik 3. Oh iya, buat di handphone nggak ada titik 3 ya Bapak Ibu dan teman-teman. Buat di handphone di kliknya agak lama. Jadi ditahan 3 detik gitu mungkin nanti ada muncul baru. Nah, muncul detail ininya ya. Ada creatornya, dibintangi, lihat koleksi. Tapi tadi disclaimer, nggak semua elemen ada koleksinya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat juga di lihat karya. Nah, di sini. Di karya dari studio kreatif Canva-nya gitu ya, atau creatornya. Oke, kita next lagi. Mas, aku sering nih Mas dapat gambar gitu ya. Dapat sebaran-sebaran gambar yang harus aku masukin ke bahan ajar, tapi burem Mas gitu ya, ngeblur gitu. Nah, boro-boro kalau nampilin ke poster ataupun desain ya, aku aja ngelihat nggak jelas Mas, gimana nih caranya. Nah, udah ada gratis di Canva Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi kita ke edit foto, klik image upscaler ya, image upscaler, terus nanti tinggal fotonya mau dipilih 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 8 kali upscale ya, sampai 8 kali upscale. Upscale itu apa sih Mas? Diperjelas Bapak Ibu. Yang tadinya mungkin burem gitu ya, burem, kurang kelihatan, kurang jelas gitu ya. Nah, di upscale itu jadi diperjelas. Coba Mas praktekin, kadang kalau nggak dipraktekin suka bingung. Nah, ini kita coba contohin ya. Tadi itu aku sudah ada gambar yang contohnya, sebentar ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Nah, ini nih. Yang ini udah jelas. Oh, yang bawahnya. Nah, ini nih. Nah, yang di sini, bentar nih. Belum muncul. Nah, ini nih. Kelihatan ya, agak buram ya.
Bapak Ibu ya. Mungkin kalau di handphone agak kelihatan nih buram gitu ya, pipi-pipinya juga kurang ini ya, kurang jelas gitu ya, pokoknya bentuknya buram. Nah, caranya boleh diperhatikan, boleh juga direkam juga gitu ya. Klik edit foto ya, klik edit foto, terus kemudian Bapak Ibu ke bawah, scroll ke bawah. Nah, di sini ada gambar kupu-kupu yang lagi dikasih kaca pembesar gitu ya. Diklik aja. Nah, terus kemudian habis itu Bapak Ibu tinggal pilih buka ya. Biasa pertama kali buka. Nah, kalau sudah buka, tinggal pilih 4 kali, ya 3 kali, 4 kali, 8 kali. Biar lebih jelas 8 kali lah ya. 8 kali upscale, terus pilih upscale image. Ya, tadi Mas bingung Mas tadi di mana? Klik aja gambarnya, Bapak Ibu dan teman-teman. Klik edit foto, terus scroll ke bawah sampai ketemu gambar kupu-kupu dikasih kaca pembesar. Nah, ini dia before after-nya. Tuh, kelihatan ya. Mungkin di sini kurang kelihatan, kita replace aja. Nah, kita replace, nanti, nah, seperti ini hasilnya ya. Image mengunggah media ke pustakaan. Oke, nah, di sini udah mulai kelihatan ya. Coba kita lihat di sini. Kita lihat di materi, itu sudah buat. Nah, seperti ini. Nah, ini kelihatan ya kalau sudah disandingkan before after-nya ya. Jadi before-nya di pipi, di telinga agak-agak kurang jelas, tapi di sini pas sudah pakai upscaler dari Canva sudah halus sekali nih dedeknya ya. Dedeknya sudah halus, sudah bagus gitu ya, udah jelas lah istilahnya kayak gitu Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, ya semoga ngebantu juga nih Bapak Ibu yang sering dapat gambar ya buram-buram sedikit, agak kurang jelas sedikit ya, pakai upscaler ini ya. Keren ya Bapak Ibu ya, keren ya. Kak Fitri, keren ini Canva. Wah, keren banget ya, Kak. Dan Bapak Ibu dan teman-teman, ya. Nah, ini terus kemudian ada teks effect, dan ini karena waktu aku coba percepat ya Bapak Ibu, aku izin percepat. Nanti kalau yang ini kan bisa dilihat di PPT. Nah, aku mau percepat ke desain web, ya, desain web. Tujuannya buat apa Bapak Ibu dan teman-teman? Ini nanti bisa dipakai untuk bahan ajar atau juga seperti games-games sederhana untuk peserta didik, gitu ya. Tuh, nah, langkah-langkahnya gimana, Mas? Apakah Canva yang gratis bisa? Oh, tentu bisa, Bapak Ibu dan teman-teman ya. Oh, keren, keren. Nah, ini nih, keren, keren banget. Keren ini Canva. Wah, luar biasa. Makin cinta sama Canva ya, kayaknya nih Bapak Ibu dan teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita dukung terus. Nah, kita lanjut nih, bikin website di Canva. Pertama, klik situs web. Nah, ini yang gambarnya disket ya, Bapak Ibu ya. Ini gambar disket. Mungkin anak zaman sekarang belum ngerasain disket ya. Kalau kita Bapak Ibu mungkin ngerasain ya, ini icon disket. Nah, klik nanti di situs web. Ini adanya di mana, Mas? Adanya di depan Bapak Ibu dan teman-teman ya. Sebentar kita ke depan. Nah, di depan ini, di tampilan depan Canva, ada yang namanya sini, situs web ya, yang ikonnya disket warna biru. Nah, ini ya, situs web. Tuh. Nah, boleh diklik aja Bapak Ibu dan teman-teman, klik situs web, yang ini klik 1 kali. Nanti setelah diklik, Bapak Ibu bisa pilih template yang mana aja dulu, nggak apa-apa ya. Misalkan di sini, aku pilih situs web aja yang sini ya. Karena nanti pada akhirnya kita bisa pilih sendiri gitu ya, bisa kita pilih-pilih lagi. Kita klik aja di sini, misalkan aku pilih yang ini nih, situs web. Klik aja 1 kali. Di klik yang situs web di depan, terus kemudian pilih template-nya. Nah, seperti desain PPT ya, atau desain tadi LKPD. Nah, Bapak Ibu bisa pilih template-nya. Di sini kita bisa pilih template apapun, gitu ya, yang Bapak Ibu butuhkan. Misalkan mau bikin website apa, gitu ya. Nah, di Nah, di sini ya, di sini itu aku sudah bikin juga, Bapak Ibu, mohon maaf, aku kasih lihat hasilnya dulu ya. Jadi biar Bapak Ibu bisa kegambar sebenarnya nanti kita itu mau membuat apa gitu. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Ini contoh dari website yang sudah aku buat. Jadi nanti kayak gini Bapak Ibu. Kita kita bikin semi semi game ya, tapi ini disesuaikan lagi ya nanti sama mata pelajaran atau tema yang Bapak Ibu inginkan. Contohnya di sini aku keliling dunia. Apakah kamu hafal monumen-monumen bersejarah di dunia? Contohnya gitu ya. Nah, nanti si anak mungkin dikasih games atau dikasih kayak apa kertas-kertas gitu yang ada nomornya. Nanti kita
kocok dulu seperti kayak arisan gitu kan, keluar nomor berapa, nomor 2, nanti kita klik nomor 2 nih Bapak Ibu, klik, nah nanti kita klik nomor 2 diarahkan ke pertanyaan. Nah, dari negara mana asal monumen ini? Nah, coba Bapak Ibu guru tahu nggak nih dari negara mana nih? Boleh coba kita klik dulu di kolom chat, kalian praktekin ya, satu aja ya, biar ini aja, biar tahu aja nih rasanya. Oke, ada yang jawab Jepang, ada yang jawab Korea. Jepang, Korea. Waduh, luar biasa. Kok Korea ya? Lebih banyak Korea? Oke, kita pilih Korea ya. Korea. Nah, kita klik Koreanya. Klik. Nah, keren. Kamu benar. Nah, gitu ya. Keren, kamu benar. Nah, kalau udah benar berarti kita back lagi. Nah, back lagi ke depan. Ayo, anak-anak pilih nomor berapa. Nah, gitu ya. Itu simulasi sederhananya ya, Bapak Ibu ya. Nah, bikinnya kita ke sini, Bapak Ibu dan teman-teman. Kita bikinnya tadi ke sini. Nah, di dalam sini, ini tuh kanvas kerja kita. Nah, ini template-nya Bapak Ibu. Ini template yang aku pilih. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau pilih yang games juga bisa. Tadi aku klik cari websitenya itu template game. Nah, game. Nah, di sini akan banyak nih Bapak Ibu. Template-template yang bertema game di sini. Template-template yang bertema game di sini. Nah, di sini aku coba tadi, mohon maaf aku close dulu biar tadi nggak kebanyakan ya. Nah, di sini aku edit desain dulu, karena tadi sudah ke-publish. Nah, di sini aku akan share ke Bapak Ibu tautan sebagai template-nya, biar nanti bisa disesuaikan masing-masing sama Bapak Ibu dan teman-teman ya. Gitu. Tautan sebagai template. Nah, tautan sebagai template, nanti tinggal disesuaikan sama Bapak Ibu dan tinggal diedit aja. Nah, tanpa tanpa ini ya, tanpa menggeser-geser punya orang lain gitu ya kalau tautan sebagai template kan. Gitu. Nah, ini aku share, boleh disimpan Bapak Ibu. Ini, ya. Gimana caranya klik selesai langsung pindah ke slide lain. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kita bedah di sini aja ya Bapak Ibu ya, karena aku mohon izin nih, aku waktunya agak kurang tadi di awal, tapi nggak apa-apa, semoga bisa tersampaikan dengan jelas. Jadi gini Bapak Ibu, pas di awal kan aku udah pasang nih nomor 1, nomor 2, sekian-sekian ya. Nah, di setiap nomor ini aku sudah memasang hyperlink ya, hyperlink ke halaman yang sudah aku tentukan. Caranya gimana, Mas? Ya, caranya gini Bapak Ibu. Contohnya di sini aku mau tambahin misalnya ya, aku tambahin nomor 6 misalnya. Aku tambahin nomor 6. Nah, aku tambahin nomor 6. Di sini aku ambil misalkan icon nomor 6 ya. Contoh aja ya Bapak Ibu ya. Ini aku ambil 6 di sini. Ya, aku taruh misalkan nomor 6 adanya di sini. Nah, Bapak Ibu boleh perhatikan, boleh perhatikan. Nah, di sini kita klik titik 3 Bapak Ibu, ya. Klik titik 3, lalu pilih yang namanya klik klik titik 3, lalu pilih yang namanya tautan. Ya, aku tambahin dulu. Boleh diperhatikan Bapak Ibu, nanti agar tidak bingung. Tandanya tautan, ya, ya tautan. Kalau bahasa Inggris link ya, link. Tautan. Nah, di tautan di sini, mohon maaf ini agak ke pojok jadinya. Aku taruh di sini dulu ya, biar kelihatannya agak ke tautan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Nah, di sini tinggal pilih Bapak Ibu mau arahkan kemana nih. Ketika si anak dapat nomor 6, Bapak Ibu klik, Bapak Ibu mau arahkan ke halaman nomor berapa, gitu ya, halaman nomor berapa. Nah, di sini kan aku masih tanpa judul ya. Harusnya nanti tinggal dikasih nama aja Bapak Ibu. Nanti bisa kita kasih nama. Jadi ini yang tadi, yang Korea, ini yang apa, Menara Eiffel dan sebagainya. Nah, contohnya ya, contohnya aku arahkan ke sini nih, ke Menara Eiffel. Nah, klik. Ini sudah nih. Sudah tadi nih, ke halaman 2. Sudah kelihatan halaman 2, kita klik ke selesai. Nah, gitu ya. Kalau Mas, tiba-tiba aku mau ganti Mas. Mau ini salah Mas, bukan halaman 2, halaman 3 ternyata. Ya. Nah, berarti tinggal diulang lagi aja Bapak Ibu. Atau kita klik edit halaman. Jangan kalau mau ulang lagi berarti klik titik 3, gitu ya. Terus kemudian cari tautan. Oh, nggak ada ya. Kalau misalkan ini berarti langsung ke sini aja. Nah, klik lagi di sini dia. Ya, halaman 2 atau halaman berapa? Kita bisa hapus dulu. Nah, halaman 3 Mas, klik 3. Selesai. Begitu ya. Begitu juga untuk di elemen-elemen lainnya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Contohnya misalkan tadi nih, misalkan tambah lagi nih, aku contohin lagi ya. Mungkin tadi ada yang kecepatan, ada elemen ini, titik 3, tautan. Nah, mau halaman berapa? Scroll aja ke bawah. Contohnya halaman 4. Nah, sudah selesai.
Nah, nanti kalau misalkan kita presenting ya, present, kita klik halaman 6, klik. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman yang sudah kita berikan. Nah, Mas, tadi kan pada jawabnya ini Korea dan benar. Kalau jawabnya Jepang gimana, Mas? Kalau jawabnya Jepang, kita juga sudah siapkan, Bapak Ibu. Kita arahkan, ketika dia jawab Jepang, ya siswa ini jawab Jepang, kita arahkan ke halaman yang, ya kamu salah, gitu ya. Nah, mulai mulai menangkap ya Bapak Ibu ya. Mungkin awal-awal agak panas sedikit, tapi nanti pas Bapak Ibu praktekkan, tadi kan linknya sudah aku berikan juga. Terus kemudian pas Bapak Ibu lihat rekaman ini, mulai praktekkan, agak mulai, oh gitu maksud Mas Syam ya. Gitu. Nah, tadi karena dia jawab Korea, kita ke halaman yang benar. Dia jawab Jepang, kita ke halaman yang salah. Nah, yang halaman salah nanti misalkan ada hukuman, suruh push up berapa kali, misalkan gitu ya, boleh. Terus kemudian biar kita nggak ribet, ya nggak mempersulit kita kayak, aduh balik-balik lagi gitu ya, halaman buka-buka lagi. Nah, aku sudah siapkan di ujung kiri halaman back, halaman back. Yang mana, nah ini dapat lagi ya Bapak Ibu ya, yang mana halaman back ini sudah aku link lagi ke halaman pertama. Jadi ketika sini, setiap halaman aku sudah link ada halaman back ini ke halaman pertama. Jadi setiap kita klik ini, dia otomatis balik ke halaman pertama. Itu ya Bapak Ibu ya. Tuh, nah coba aku praktikkan. Misalkan di sini nih, ya. Di sini aku klik, ya aku klik ini dulu, sampah dulu. Misalkan aku ulang ya. Titik tiga, tautan. Nah, tautan kita scroll dulu ke bawah, baru ke sini. Halaman yang pertama, karena dia back kan ya. Kembali ya. Jadi kembali kita kembalikan ke halaman pertama. Tuh, bentar, ini ini dulu. Aku tandain ya. Khawatir tadi Bapak Ibu agak bingung. Nah, scroll terus ke halaman pertama. Karena kan dia back ya. Back kembali ya. Kembali ke halaman oh maaf. Kayaknya nggak bisa lagi tandain Bapak Ibu. Jadi di sini aja aku kasih lihat. Nah, baik ke halaman pertama. Gitu. Jadi setiap kita klik, dia akan kembali ke halaman pertama. Klik. Nah, gitu ya. Contoh kasus lagi tadi nih, misalkan Menara Eiffel, misalkan si anak ya kliknya Jerman misalkan. Ya, ya udah salah berarti gitu ya. Nah, udah kita kembali lagi. Nah, gitu ya. Semoga eh, paham ya Bapak Ibu ya. Kok boleh dong kalau misalkan yang jelas boleh ketik jelas gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Kalau yang jelas boleh ketik jelas gitu ya Bapak Ibu. Kalau yang masih bingung mungkin boleh kayak Mas ulang lagi di bagian yang mana gitu boleh banget ya. Gitu. By the way Kak boleh tanya, boleh boleh nanti di sesi tanya ya Kak Salwa ya. Oke, Alhamdulillah alhamdulillah ya. Oke sip jelas ya. Oke lumayan nih banyak yang jelas ya. Oke sip terima kasih Bapak Ibu guru dan teman-teman nih banyak yang jelas. Apa udah aku buka linknya jelas banget alhamdulillah makasih Kak Fatma. Alhamdulillah, Mas bisa dikasih animasi itu Kak? Oh animasi bisa, ya nanti kita bisa kasih animasi. Ada rekamannya nggak? Ada ya. Nanti kudu sambil praktekin. Oke siap Kak. Nah tadi karena aku tahu Bapak Ibu guru mungkin nanti ingin praktekkan. Nah di sini aku coba eh, kasih lagi link template-nya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, yang aku bagikan adalah link template. Bapak Ibu mau rombak-rombak, mau modifikasi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Bapak Ibu silahkan ya. Jadi tidak akan terganggu dengan Bapak Ibu guru lainnya gitu ya. Ini aku kasih, boleh disimpan dulu, boleh di copy, misalkan nitip ke grup mana dulu gitu ya, ke WA mana dulu ya, atau ke Telegram gitu, ke Notes itu bebas Bapak Ibu dan teman-teman boleh boleh diakses seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin karena ini sudah 60 menit ya, aku kembalikan ke Kak Salwa. Terima kasih Bapak Ibu guru dan teman-teman, semoga jadi amal jariah buat kita semua, semoga berkah dan bermanfaat Bapak Ibu guru ya. Dan harapan aku nggak hanya sampai di sini, ya di besok-besok segera dipraktikkan juga dan jangan lupa kalau sudah berhasil tag kita ya Canva Indonesia, Gramedia Mitra Edukasi dan siapa saja. Itu aja dari aku, salah kata aku mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Kak Syam atas pemaparan dan sharing ilmunya. Saya tuh banyak sekali nih insight
banyak banget sih termasuk saya sendiri. Kak, yang tadi kayak, "Ih, keren banget ya ternyata Kansa bisa kayak gini, kayak gini, kayak gini." Oke, tadi banyak juga nih Kak yang udah masuk pertanyaan, sudah aku bantu rekap juga, mungkin aku mau bantu bacakan Kak. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Vera. Ibu Vera Yanti Suningsih, bagaimana mendesain animasi on the click pada Canva? Tapi sepertinya tadi baru dijelaskan ya Kak ya. Maaf Kak, tadi belum aku unmute. Aplikasi One Click itu On, sepertinya yang ini ya, untuk presentasi ya Kak. Jadi oh oke, misalnya beda yang lagi ya. On the click-nya tuh beda lagi maksudnya kali ya. kan kalau ini kan misalkan aku desain web di Canva, terus Mm-mm. aku klik satu kali itu muncul langsung tiga-tiganya. Mungkin maksudnya kayak mau satu 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 gitu ya, kayak di PPT Oh ya. oke, boleh coba bantu dijelaskan Nah, Kak. Maaf. seperti ini Bapak Ibu guru dan teman-teman. Jadi kalau mau muncul satu-satu, kita klik dulu mana yang elemen pertama yang ingin kita munculkan gitu ya. Jadi berurut ya Bapak Ibu ya, berurut. Terus kita klik di sini, terus kemudian di sini kita pilih namanya animasi. Di sini aku udah pakai terbit kilat ya, tapi klik aja nggak apa-apa di sini. Terus di atas nanti di sini ada nih muncul, nih aku nggak di sini ya Bapak Ibu ya, nanti khawatir nggak terlihat, muncul presentasi, muncul saat di klik. Nah, di sini ya, tadi ya, di sini dulu nih, di animasi. Animasi. Nah, kalau belum pasangin animasi, namanya animasikan ya, tapi aku udah pakai yang terbit kilat, jadinya namanya terbit kilat. Nah, ini kita klik, begitu juga sama ya, yang ini juga. Diklik, begitu juga yang ini diklik. Nah, nanti dia akan muncul satu-satu berurut sesuai dengan urutan yang sudah kita tentukan tadi. Nah, kita contohin ya Bapak Ibu guru dan teman-teman ya, kita present. Ini dia Bapak Ibu guru desain web, kita klik next. Nah, kosong ya. Kosong ya Bapak Ibu ya. Kita klik satu kali baru muncul. Pertama, Bapak Ibu bisa klik icon situs web. Yang kedua, Bapak Ibu bisa pilih template-nya sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, jangan lupa ketika sudah selesai publikasikan website-nya. Seperti itu ya. Mungkin itu menjawab. Oke, Semoga semoga menjawab ya. semoga bisa menjawab ya Ibu Vera. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Boleh. Ada dari Pak Zainul Arifin dari Jawa Timur. Bagi seorang desainer, mana yang harus didahulukan nih Kak? Aplikasi AI semacam Canva atau aplikasi lama seperti Corel atau Adobe? Oke, silakan Kak. Oke, nah ini menarik ya. Jadi sebagai desainer mana yang diperlukan? Jadi kalau menurut aku sebagai desainer kita sebagai semuanya ya sebenarnya nggak desainer aja ya. Kita harus adaptif terhadap zaman ya. Karena zaman sekarang semakin berkembang. Kalau misalkan ditanya ya sebagai user kita tetap pakai BlackBerry atau sekarang pakainya WhatsApp. Nah tentu kita mengikuti zaman ya pakai WhatsApp gitu. Nah tapi tadi ya kita tergantung mengikuti kebutuhan. Apakah kebutuhan kita yang benar-benar profesional atau mungkin misalkan ada yang tidak bisa dilakukan oleh misalkan Canva yang saat ini kita gunakan. Nah berarti kita harus menggunakan si Adobe. Maka itu tadi kalau misalkan Bapak Ibu guru perhatikan juga, aku juga mengambil Adobe Bootcamp. Kenapa? Karena biar kita bisa menguasai semuanya untuk tadi bisa berusaha adaptif. Tapi namun begitu Bapak Ibu juga diperhatikan Adobe juga sekarang membentuk Adobe Firefly ya Bapak Ibu kalau misalkan tahu. Itu juga mengadopsi si AI itu sendiri. Jadi artinya berarti masa depan sekarang itu memang arahnya ingin ke sana. Jadi pesannya apa untuk Bapak Ibu guru? Berarti kita harus adaptif, harus terus belajar gitu ya, apapun yang ada di depan di sana dan kata kuncinya adalah kita bergerak beriringan dengan teknologi seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya dari Pak Zainul Arifin. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan ketiga dari Bapak Ferli Fernando. Bagaimana nih Kak cara menentukan warna background dan font dalam pembuatan live report kegiatan atau pamflet dan juga pertanyaan? Oke, silakan Kak. Oke, nah ini menarik juga ya Bapak Ibu guru dan teman-teman. Jadi sebenarnya seperti ini Bapak Ibu. Secara simpel atau secara generalnya, ketika kita mengaplikasikan sebuah desain, perhatikan saja seperti ini Bapak Ibu. Teksnya ini mau gelap atau mau terang itu dulu ya. Jadi ketika teksnya kita mau gelap, contohnya di sini ya, teksnya ini gelap warnanya.
Nah, otomatis background-nya ini harus terang. Ya, begitu juga sebaliknya. Begitu teksnya terang, contohnya di sini aku rubah, misalkan jadi warna kuning, terus kuningnya ini aku terangin. Nah, ketika teksnya terang, otomatis latarnya itu harus gelap, ya. Nah, gitu Bapak Ibu guru dan teman-teman. Jadi jangan sama-sama terang. Kalau sama-sama terang akan terjadi seperti ini, tidak terbaca. Nah, akhirnya misalkan kita harus gelapin, contohnya mungkin yang ini. Nah, baru kelihatan lebih jelas, gitu ya. Kalau teksnya tadi aku kembalikan, misalkan jadi warna hitam, terus kemudian misalnya hitamnya pekat sekali, ini pun juga sebenarnya udah kurang kelihatan ya, apalagi buat beberapa yang jarak jauh gitu ya, itu akan kurang jelas kelihatan samar-samar. Seperti itu Bapak Ibu guru dan teman-teman. Jadi saran aku, tahankan antara kombinasi ini. Atau juga kalau misalkan Bapak Ibu kesulitan, aku sulit untuk mengkombinasikannya, nah Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan fitur dari Canva, contohnya yang ini ya. Misalkan aku pakai yang ini, contohnya, kita bisa memanfaatkan fitur gaya di sini Bapak Ibu. Boleh diperhatikan, di sini ada namanya gaya. Nah, ya dia adanya di template ya, di tempat template tadi. Kalau template itu tadi tagnya di sebelah kiri, ini gaya ada di sebelah kanan. Nah, di sini gaya atau style ya, tergantung bahasa dari Canva Bapak Ibu. Nah, ini tinggal diklik-klik saja Bapak Ibu guru dan teman-teman. Nah, ya dia secara otomatis akan menyesuaikan dari terang ke gelap gitu ya, terus kemudian dari gelap ke terang. Tinggal kita klik-klik aja, dia otomatis akan berubah ya sesuai dengan palet warna yang kita pilih. Mas mau rada coklat gitu ya. Nah, itu nih bisa ya. Mau agak hijau, ada hijaunya juga bisa, nanti disesuaikan saja. Gitu, seperti ini. Gitu. Itu akan cukup membantu ya fitur si gaya ya, yang ada di template desain Canva ini. Seperti itu, semoga membantu ya Bapak Ibu guru. Oke, baik. Terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ferry. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lulu Hidayati dari Jawa Timur. Bagaimana cara membuat motion grafik di Canva nih, Kak? Membuat motion grafik di Canva, oke. Iya, bisa Ini nggak tuh, Kak? aku bisa, cuma Ah, mungkin aku praktikan, tapi praktikan agak cepat nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. nggak apa-apa. Karena Siap. waktu juga gitu ya. Oke. Soalnya ini Oke. butuh agak telaten gitu ya. Nah, aku contohin aja ya Bapak Ibu sebentar. Jadi sebenarnya basicnya adalah fitur animasi ya, Bapak Ibu guru dan teman-teman. Fitur animasi di Canva. Nah, di sini aku ambil yang artboard-nya atau kanvas kerjanya adalah tadi video ya. Video, karena tadi kan mau bikinnya motion ya, biar enak aja animasinya. Nah, di sini misalkan aku pilih, misal ya tadi, misalkan aku makanan ya, Bapak Ibu guru dan teman-teman ya, makan Indonesia ya. Kita coba makanan Indonesia. Nah, terus kemudian kita cari di sini, nah di grafis, nah ini ada beberapa makanan Indonesia. Kita pilih dulu beberapa ya. Nah, ini ada, kita lihat koleksi seperti biasa ya. Nah, contohnya di sini ada onde-onde. Ini nggak apa-apa ya Bapak Ibu guru ya, ini contoh aja. Itu terus ada ini. Nah, ini kita taruh di sini. Ini kita taruh di sini. Ya, saya nggak tanggung jawab kalau Bapak Ibu guru mulai lapar-lapar sedikit ya. Kita contohnya makanan. Nah, contoh kasus seperti ini aku nggak pakai background sama sekali, misalkan Bapak Ibu guru ya. Nah, ini kita bisa animasikan Bapak Ibu guru ya. Di sini kita bisa animasikan dengan animasi yang profesional ya. Yang animasi profesionalnya sebentar. Aplikasi profesionalnya mana nih? Oh, animasikan halaman. Oh, mohon maaf. Yang ini aku bikin halaman dulu. Aku lupa. Nah, ini aku duplikat dulu. Jadi kita duplikat dulu satu halaman, Bapak Ibu guru dan teman-teman. Lalu kita tetapkan dulu posisi selanjutnya kemana nih. Ya. Nah, posisi selanjutnya, misalkan ini posisi selanjutnya di halaman kedua, dia berpindah ke kanan. Ya. Yang ini jadi ke tengah, yang ini jadi ke kiri. Gitu ya. Makanya tadi aku mohon izin agak cepat sedikit, karena memang ini agak tekniknya agak ini ya, agak semi advance lah. Jadi katakan. Nah, terus kemudian di sela-sela sini ya, animasinya adalah di sela-sela dari
transisi kanvas 1 ke kanvas 2 Bapak Ibu guru dan teman-teman. Nah, kita klik tambahkan variasi. Nah, kita klik tambahkan variasi. Nah, terus kemudian kita pilih yang transisi ajaib ya, transisi ajaib. Nah, di sini. Nah, gini ya. Ini akan terasa kalau kita tambahin lagi, akan lebih terasa lagi. Di sini, sebentar, ini misalkan hilang, sudah, ini masuk, gitu ya. Nah, yang ini masuk, oke, gitu. Nah, terus aku tambahin lagi dulu makanannya yang lain. Nah, contohnya misalkan di sininya nasi kuning. Yes. Nah, di sini. Nah, contohnya gini. Tadi kita tetapkan sudah, ini juga namanya sama. Di sini kita pilih transisi, terus kemudian kita pilih transaksi ajaib, transisi ajaib. Nah, nanti motionnya akan terasa Bapak Ibu dari awal ya. Jadi dari awal seperti ini, terus kemudian nanti dia akan geser makanannya seperti ini, terus kemudian nanti dia akan geser lagi dengan seperti ini. Nah, gitu ya Bapak Ibu kurang lebih untuk transisi makanannya. Jadi motion grafiknya bisa dibuat kalau kita sudah menetapkan dari si dasar awalnya, ya misalkan gambar ini dia nanti akan larinya kemana, misalkan dia larinya awalnya ke sini dulu gitu ya, pada akhirnya gitu. Terus kemudian nanti dia geser kemana gitu di slide 2 dia geser di sebelah sini, yang ini ke sini gitu ya. Terus kemudian ini juga geser ke sini. Jadi sehingga pas nanti di play atau ditransisikan, jadi dia sudah tahu arahnya kemana. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu guru dan tadi semoga nanti ini bisa dilihat lagi rekamannya karena kalau dilihat secara langsung aku juga pertama kali ini gimana gimana tadi gitu ya, tapi pas dilihat beberapa kali dan dipraktikkan secara bersama oh ternyata seperti ini gitu, jadi jauh-jauh lebih mudah gitu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu guru dan teman-teman, semoga membantu ya. Oke, baik. Ternyata rumit banget sih Kak kalau itu ya. Aku tadi ngeliatnya juga kayak mungkin karena waktu kali jadi cepet banget. Iya, berarti kita buat seri 2 Kak. Iya, kayaknya oke juga. Karena dari tadi banyak yang pengen sesi belajar langsung gitu loh Kak. Mungkin mereka pengen lebih dalam gitu buat belajarnya. Karena kan di Oh sini gitu. juga dasar ya. Semoga aja sangat terbantu sekali sih sebenarnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Angel Agasari Siagian dari Sumatera Utara. Bagaimana menentukan font pada judul agar menarik jika menggunakan jenis font display, tapi pembaca masih dapat enak melihat judulnya yang masih bisa dibaca? Gimana tuh maksudnya ya, Kak? Mungkin maksudnya yang Oke, bentuknya jadi rada aneh-aneh gitu kali ya, tapi enak dibaca mungkin ya. font font display. Sebenarnya seperti ini Bapak Ibu guru dan teman-teman. Jadi di Canva sudah disediakan ya rekomendasi font yang ingin kita gunakan. Contohnya ya di sini aku klik di sini ya. Nah, saat kita mau memilih font, Bapak Ibu bisa pilih yang di sini nih yang bagian atas. Nah, terus di sini kan sudah ada kategorinya ya Bapak Ibu di bagian bawah font. Nah, ini udah ada kategori-kategorinya. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan kebutuhannya dengan kategori tersebut. Nah, contohnya tadi ya, display ya, display. Nah, font display yang ini, nah tinggal nanti kita lihat nih, font display di sini, yang mana nih font yang display yang lebih enak dibaca atau mungkin yang sesuai dengan temanya. Nah, kalau biasanya kalau aku itu sudah bergantung seperti kayak ada hafalannya gitu loh Bapak Ibu dan teman-teman. Kayak, oh ini misalkan Sugo Display kita coba, oh iya bagus ya Sugo Display. Nah, nanti next kita akan coba aplikasikan gitu pada desain. Contohnya kalau misalkan aku itu di Spartan ya, Liga Spartan gitu ya, itu juga enak banget Bapak Ibu guru dan teman-teman. Nah, ini berkesan tegas gitu. Dia bisa memberikan kesan tegas, serius juga bisa, kasual juga bisa. Nah, terus kemudian ada juga yang font bebas gitu ya, bebas new gitu ya, bebas new. Nah, ini juga memberikan font yang tegas, terus kemudian tinggi tegak. Gitu. Jadi untuk uh, acara yang formal gitu ya, atau desain formal, desain kasual masih bisa masuk, gitu ya, tetap jelas, terlihat, gitu. Dan juga tadi lebih enak juga dilihat dan bisa jelas lah istilahnya kayak gitu ya gitu. Jadi kalau dari aku berdasarkan hafalan, terus yang kita ingat dan juga kita sering-sering lihat di sini ya, ya oh font display ada apa aja sih? Nanti kita bisa lihat lagi, oh nih ada TAN gitu ya, TAN serif serif display nih, kayak fontnya Forbes ya kalau misalkan Bapak Ibu tahu fontnya majalah Forbes gitu. Nah seperti itu Bapak Ibu, mungkin itu membantu ya.
Oke, karena emang udah pro banget nih Kak Syam ya. Jadi udah di luar kepala lah font-font yang oke. Kalau kita mau masih masih ngikutin satu-satu yang mana yang paling enak, yang mana yang paling pas gitu kan ya. Oke, kita bacain pertanyaan dari kolom chat. Mungkin satu pertanyaan masih dapat ya Kak waktunya. Dari Pak Lintang, izin bertanya, apakah bisa memasukkan formula matematika di Canva? Belum bisa ya Kak, setahu aku Kak, untuk yang matematika paling kita copy dulu gitu ya, dari clipboard gitu kan, formulanya kita copy secara manual terus nanti baru kita masukkan, kita input gitu Kak. Oh, oke. Jadi masih belum bisa ya. Oke, mungkin kita baca satu lagi dari Pak Kausar. Kak, mau tanya dong, punya masalah di bagian saat geser elemen. Itu patah-patah. Ada solusi nggak, Kak, agar elemennya lebih halus saat menggeser? Menggesernya di bagian mananya Kak? Maksud aku masih belum nangkep. Mungkin boleh diketikkan atau ini Kak? Pertanyaannya di kolom chat nih, Kak Syar. Pak Kausar. Ah, ah, ah. Boleh Eh, maksudnya diperjelas lagi kayak apa, patah-patahnya, apakah tadi di motionnya gitu atau mm-mm. atau ya karena gitu, karena tadi belum melihat secara langsung gitu ya hasilnya, karena patah-patah di sini mungkin dari pengalaman aku ada dua ya. Pertama, tadi ya pas pengesepan ya, pas penyimpanan itu kan Canva biasanya ada loading gitu. Nah, biasanya kalau sinyal kita nggak stabil ada yang indikasi seperti itu gitu ya. Terus kemudian juga tadi patah-patah juga pas kalau misalkan oh sudah dipublish atau di play, nah itu pas ada juga mungkin indikasi di sana gitu ya dengan format si video playernya gitu. Jadi ada beberapa indikatornya sih gitu. Transisinya agar lebih halus, terkait transisinya agar lebih halus. Sebenarnya kalau kita pakai template dari Canva langsung sih sebenarnya sudah cukup halus ya Kak ya. Sebenarnya udah diinin aja. Kecuali kalau Kakak pakai ini ya, pakai yang transisi custom sendiri ya. Nah, seperti ini misalkan ya. Coba aku izin praktikkan sebentar. Masih ada waktu ya Kak Salwa ya? Oke, masih 5 menit lah Oke, kira-kira. sip. Oke, boleh. Nah, contohnya misalkan kalau kakak dan bapak ibu guru mau bikin-bikin sendiri, nah ini juga boleh perhatikan bapak ibu ya, tadi aku belum tampilkan yang ini. Nah, kita kan biasanya transisi kan animasikan di sini ya. Kita klik animasikan, nah biasanya kita ngikut aja yang ada di Canva ya, di share seperti ini gitu ya. Nah ini seperti ini biasanya sudah lebih halus ya. Itu karena dari Canva langsung gitu, biasanya dia halus. Nah, pergerakannya juga halus gitu kan tuh. Nah, kecuali kalau kakak pakai yang ini nih, yang buat animasi sendiri, yang icon lebah. Nah, ini kita bisa arahkan nih. Nah, ini juga bagus juga ya buat presentasi Bapak Ibu guru nih. Kita bisa arahkan si nasi tumpeng ini, gitu ya, diarahkan ke sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti itu ya gerakannya. Nah, kalau misalkan yang dimaksud patah-patah di sini mau dihaluskan, Bapak Ibu tinggal klik di sini, mulus aja ya, mulus. Nah, nanti dia bergerakannya akan lebih mulus gitu. Terus kecepatan juga bisa diatur. Nah, gitu. Nggak bisa lebih cepat gitu ya. Nah, bisa lebih cepat lagi gitu. Dan seterusnya gitu. Setiap elemen bisa ya disesuaikan dan ini bisa diaplikasikan di Canva Free maupun di Canva Pro dan Canva Edukasi. Seperti itu. Ya. Gimana? Mantap Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Iya. Lumayan Mantap buat banget. hiburan ya di presentasi edukasi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Mantap banget, Kak. Oh, iya mungkin maksud Pak Kausar itu ya, patah-patah itu ternyata bisa dipilih-pilih kalau kita lebih cek, bisa dihalusin, bisa kecepatannya dan lain-lain itu dia Kak ya. Heeh. Dan tadi mohon maaf Kak, ternyata di Mm-mm, aplikasi tadi aku cari-cari karena mm-mm. kayaknya aku pernah lihat ternyata yang rumus matematika di aplikasi ada Bapak Oke, Ibu dan oke. teman-teman ya. Oh, Namanya ini. Nah, ini dia. Namanya equation ya. oke. Namanya equation. Nah, ini dia. Untuk Rumus-rumus di sini di aplikasi ya Bapak Ibu guru dan teman-teman.
mungkin mau memasukkan akar kuadrat gitu ya dan Oke, sebagainya gitu. Jadi di semoga sini Kak equation. Lintang masih menyimak ya Kak. Nah, tinggal dimasukkan aja rumus-rumusnya gitu ya di sini. Terus kemudian yang advance juga di sini ada kayak gini. Tapi mungkin kayaknya periodik unsur belum ada ya kalau yang ajarnya kimia ya. Ini kayak baru matematika gitu sih ya. Nah, gitu. Semoga membantu Bapak Ibu guru dan teman-teman. Oke, baik. Semoga Kak Lintang tadi masih menyimak ya Kak ya, karena tadi sempat taunya nggak ada, tapi ternyata ada. Oke, baik Bapak dan Ibu Guru, terima kasih banyak untuk antusiasnya dan segala pertanyaan yang telah diajukan. Masih banyak banget pertanyaan yang belum bisa terjawab oleh Kak Syam. Mungkin di lain kesempatan kita bertemu lagi dengan Kak Syam, mungkin bisa ditanyakan lagi atau di kesempatan baik-baik yang lain. Oke, terima kasih Kak Syam atas sharing ilmunya, waktunya, diskusinya selama berjalannya webinar Sapa Sekolah. Sebelum Kak Syam meninggalkan ruangan Zoom nih, kami persilakan untuk Kak Syam memberikan closing statement dulu kesimpulan dari tema hari ini. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak. Aku closing statement-nya mengutip kata-kata dari Dr. Tompi. Sebuah masakan enak itu nggak dilihat kamu masaknya pakai kompor merek apa, tapi yang dilihat adalah hasilnya ketika dinikmati. Begitu juga desain Bapak Ibu, nggak dilihat desainnya dibuat dengan software atau aplikasi apa, tapi bagaimana desain itu bisa disimak dan dinikmati. Jadi tetap semangat meskipun pakai Canva, dan sekarang Bapak Ibu sudah bisa upgrade Canva-nya jadi lebih advance lagi hasilnya. Itu aja dari aku dan jangan lupa langsung praktik. Terima kasih. Kak Asal Sawang, maaf masih di mute. Oke, aku sorry. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Syam. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan semoga selalu diberikan kesehatan. Sampai bertemu di acara-acara baik yang lain yang akan datang. Oke, baik Bapak dan Ibu Guru seluruh peserta webinar yang kami hormati, tidak terasa nih kita sudah sampai di akhir acara. Saya ingin mengingatkan kembali untuk pengisian formulir presensi dan evaluasi untuk syarat mendapatkan e-sertifikat. Dapat dilakukan melalui link yang telah kami share di kolom chat Zoom, atau Bapak dan Ibu bisa scan QR Code yang akan tertera di layar monitor. Maksimal pengisian form presensi evaluasi kami tunggu sampai esok hari Sabtu 27 Maret pukul 10 dan pengiriman sertifikat akan berproses kurang lebih selama 14 hari kerja. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu Guru semuanya. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Jangan lupa silakan di-follow akun Instagram kami @gramedia_mitra_edu dan @ciplahgramedia dan juga @kanva_indonesia dan @syamasfitria tadi, betul ya Kak ya. Lalu akun Facebook dan YouTube kami di Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Untuk informasi terbaru tentang event webinar, promo, dan informasi lainnya. Akhir kata, saya Salwa selaku moderator menyampaikan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di acara webinar selanjutnya. Selamat sore.